Pemburu Roh Super. Episode 48. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Ini, bola cahaya itu tidak tahu harus berkata apa. Aku baru saja bilang kalau seorang immortal ditipu, dan sekarang kamu malah ngomongin ini. Kamu bodoh, ya? Bola cahaya itu mengetahui karakter Luo Ma dan mengeluh dalam hati tetapi tidak mengatakannya dengan lantang. Kita bisa mencobanya. Ngomong-ngomong, aku tahu Luo Ma kebal terhadap benda-benda ini. Kenapa tidak pakai darah Luo Ma untuk membuat beberapa amulet? Kata An Shubao tiba-tiba. Bagus sekali. Mata Luo Ma berbinar. Dengan begini, semua orang bisa punya jimat. Apakah kamu tidak takut dengan kutukan itu? Kata bola cahaya itu dengan terkejut. Bukan hanya kutukan, aku kebal terhadap hampir semua mantra, jampi-jampi, buff, dan kondisi negatif. Sambil berbicara, Luo Ma melirik Sumeng tanpa sadar. Luo Ma berkata hampir, pengecualiannya adalah pada Sumeng. Aku akan mencari informasi untuk mendesain amuletnya. Lebih baik membuatnya sesegera mungkin. An Shubao berdiri, menatap Luo Ma, dan berkata, lalu berteleportasi bersama Yan Jing. Tidak ada gunanya menunggu orang lain bertindak. Karena keluarga Jiang mengirim Jiang He untuk bertindak lebih dulu. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata Luo Ma dengan niat membunuh di wajahnya. Apa yang akan kau lakukan? Mata Luo Feng berkilat, dan dia berkata dengan sedikit niat membunuh. Luo Ma mengalihkan pandangannya ke bola penyegel jiwa. Seringai muncul di sudut mulutnya, menyebabkan suhu udara turun. Ayo main game dulu. 20 lantai di bawah tanah, Villa Sumeng. Kedua hantu kecil itu melepas hiasan aneh dari telinga mereka dan saling memandang. Seseorang akan menyerang kita. Xiao Ling menyentuh dagunya dan berkata seperti Luo Ma. Dan ada kemungkinan besar ada sesuatu yang buruk terjadi. Xiao 11 mengikuti jejak Xiao Ling dan melakukan hal yang sebaliknya, seolah-olah dia benar-benar sedang bercermin. Apakah kami butuh bantuan? Xiao Ling tersenyum. Ya, apakah kami butuh bantuan? Xiao 11 menyipitkan matanya dan menatap Xiao Ling sambil tersenyum. Ya. X2. Hehehehe. Hehehe. 24 lantai di bawah tanah. Bukankah ini terlalu berlebihan? Li Ming menatap lingkungan yang disiapkan Luo Ma dengan sedikit kebingungan. Ada formasi untuk mengisi kembali energi jiwa, formasi untuk memperbaiki energi jiwa, formasi untuk menekan atribut petir, dan formasi untuk menekan energi yang. Dia akan membunuhmu, apa kau tidak peduli? Kata Luo Ma tak percaya. Memang begitu kataku, tapi aku tidak terlalu berempati. Kebencian itu. Li Ming sedikit mengernyit, merasa sedikit bingung. Bukan hanya untukmu, Liu juga pemilik rumah ini, kau. Luo Ma tidak berkata apa-apa lagi. Wajah Li Ming berubah, dan aura pembunuh yang langka terpancar darinya. Aku tidak akan melihatnya lagi. Serahkan saja padamu. Li Ming berbalik dengan tegas dan berkata dengan nada dingin. Aku akan melihat bagaimana keadaan An Shubao. Semakin cepat benda ini dibuat, semakin baik. Jangan terlalu lambat. Luo Ma menatap kosong ke arah Li Ming yang pergi, dan berkata kepada Luo Feng dengan heran, aku selalu berpikir orang ini adalah wanita jalan yang suci. Dia mungkin terlalu berpikiran terbuka sehingga sulit dipahami orang. Tapi kalau kau menyentuh sisi terbaliknya, dia mungkin akan berubah menjadi Raja Iblis. Luo Feng menyentuh dagunya dan berkata tanpa sadar sambil melihat ke arah Li Ming pergi. Dia dapat menghadapi kerugian yang disebabkan oleh orang lain dengan tenang dan menjaga keuntungannya, tetapi dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mengganggu keuntungannya. Dia sungguh menawan. Gumam Xie Wanying sambil melihat ke arah Li Ming pergi. Bibir Luo Ma sedikit melengkung mendengar gumaman Xie Wanying. Jika Li Ming mendengar ini, citra keren yang baru saja ia bangun mungkin akan langsung berubah menjadi orang bodoh. Kalau begitu, ayo kita mulai. Zhao Yiding berdiri di lingkaran luar formasi dengan mengenakan jas putih, memegang buku catatan kecil, dan berkacamata, berkata dengan tatapan mata yang sedikit fanatik. Luo Feng di sebelahnya berpakaian sama seperti sebelumnya, dengan jas putih, kacamata, dan buku catatan, dan tatapan matanya yang fanatik membuat Luo Ma bergidik. Sumeng, Cheng Xiaoyu, dan beberapa orang lainnya duduk di sofa di seberang sambil menonton. Meskipun tidak ada camilan, suasananya tetap terasa sangat asing. Dengan perasaan campur aduk, Luo Ma membuka formasi perisai internal, yang digunakan untuk mencegah orang melihat keluar dari dalam. Formasi itu mirip dengan kaca satu arah, tetapi ini adalah versi formasi. Oke, kita bisa melihatnya dengan sangat jelas di sini. Zhao Yiding mendorong kacamatanya dan berbicara dengan nada tergesa-gesa. CK. Luo Ma memutar matanya dan melemparkan bola penyegel jiwa di tangannya ke tanah lalu menghancurkannya. Semburan asap hitam langsung muncul dan membubung, membentuk bayangan hitam ilusi. Dua cahaya merah tua yang sempit melambangkan matanya.
Gaya melukis ini pasti dihasilkan dengan cara mengambil jalan pintas. Luo Ma menatap hantu itu tanpa berkata-kata. Ia tidak memperhatikan dengan saksama saat mencabutnya dan mengira itu efek mantra lawan. Sekarang lihat, ternyata gelap sekali. Tetapi mengapa dia terlihat familiar? Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Saat dia memikirkannya, wajah Luo Ma berangsur-angsur menjadi suram dan jelek, dan bayangan hitam di hadapannya. Setelah melihat sekeliling pada awalnya, tidak melakukan gerakan apapun. Sudahkah kau menemukan dunia rahasia desa Yuemen? Tanya Luo Ma dengan wajah dingin. Meskipun itu pertanyaan, nadanya mengiyakan. Xiao Yiding dan Luo Feng terkejut. Apa yang terjadi pada Luo Ma? Apakah Anda menemukan sesuatu? Apakah kau menemukan metode transformasi menjadi tubuh jiwa ini dari alam rahasia desa Yuemen? Luo Ma tidak menunggu bayangan hitam itu berbicara dan terus bertanya. Nadanya semakin dingin. Kau menemukan dunia rahasia sebelum kiamat? Luo Ma perlahan berjalan menuju bayangan hitam itu, dan kabut tipis berwarna darah muncul di sekujur tubuhnya. Aura pembunuh yang hampir terwujud. Cici, bagaikan setetes air yang jatuh di atas balok besi merah membara. Tubuh bayangan hitam itu bersentuhan dengan kabut merah di sekitar tubuh Luoze, dan kabut hitam yang tebal langsung menghilang. Bayangan itu menjerit dan menjauh dari Luoze. Mata merah yang awalnya sipit kini berbalik. Ia tampak sangat ketakutan. Gelombang kabut hitam di sekujur tubuhnya berfluktuasi hebat, dan ia menatap Luo Ma dengan waspada dari kejauhan. Melihat pergerakan kabut hitam, Luo Ma berhenti dan menatap bayangan hitam itu dengan wajah dingin. Kabut berwarna darah di sekelilingnya menunjukkan tanda-tanda semakin tebal. Siapa kau di mata keluarga Jiang? Oh, sekarang aku harus bilang. Siapa kau di mata keluarga Jiang? Luo Ma menahan aura pembunuhnya. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Tetapi tatapannya semakin dingin. Bayangan itu tetap diam. Menabrak. Mata Luo Ma melebar. Hatinya dipenuhi amarah. Rantai penahan melesat keluar dari kehampaan di samping Luo Ma dengan kecepatan super tinggi. Mengikat bayangan hitam yang tak mampu menghindar. Mulai sekarang, aku akan bertanya padamu dan kau akan menjawabnya. Jika kau terlambat menjawab sedetik saja, aku akan membakar sebagian jiwamu sampai aku selesai bertanya atau kau akan terbakar. Beberapa busur listrik berderak di sekitar Luo Ma. Jadi, siapa kamu? Retakan. Aduh. Begitu Luo Ma selesai berbicara, dia memukul hantu itu, yang menyebabkan hantu itu menjerit. Sebelum hantu itu sempat bereaksi, detik kedua telah berlalu. Tanpa jeda, Luo Ma menembakkan busur listrik lagi dan mendarat di atas hantu itu. Sepotong tubuh hantu itu tiba-tiba menjadi kosong. Aduh. Luo Ma terlalu malas menjelaskan. Sekeras apapun hantu itu menjerit, busur listrik itu tak kenal ampun. Akan kukatakan padamu. Hantu itu tidak menyadari bahwa Luo Ma berniat berhenti lagi, dan tiba-tiba menjadi sedikit panik. Namun, Luo Ma bertindak seolah-olah tidak mendengarnya, dan tetap memancarkan busur listrik setiap detik. Dimanapun hantu itu bersembunyi, busur listrik itu akan mengenainya dengan tepat dan mengambil sebagian tubuhnya. Kalau kau menghajarku sampai mati, kau takkan bisa mendapatkan apapun dariku. Teriak bayangan hitam itu saat melihat Luo Ma masih menyerangnya. Namun Luo Ma mengabaikannya, seolah-olah dia hanya ingin membunuhnya alih-alih mendapatkan informasi apapun. Seolah-olah semua kata-kata dan pertanyaan sebelumnya hanyalah alasan, tujuannya adalah untuk membunuhnya sedikit demi sedikit. Memikirkan hal ini, bayangan hitam itu tidak lagi peduli dengan sikap acuh tak acuh dan terus berteriak dengan kecepatan tinggi. Namaku Jiang Huai. Kakek kedua Jiang He, ayahmu mengenalku. Teriak Jiang Huai, berusaha keras menghindari sengatan listrik Luo Ma, tetapi tetap gagal. Retakan. Luo Ma memotong lagi, lalu berhenti dengan perasaan tidak puas, menatap Jiang Huai dengan sedikit kekecewaan. Ketika Jiang Huai melihat mata Luo Ma, dia tiba-tiba merasa kedinginan dan menatap Luo Ma dengan ngeri. Suasana menjadi hening sejenak. Oh, Jiang Huai, ya? Luo Ma tampak seolah tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Jiang Huai menatap Luo Ma dengan gugup. Apakah kamu sudah mati? Tanya Luo Ma sambil mendongak, seolah baru saja memikirkan pertanyaan ini. Pidatonya setelah melihat adegan ini tiba-tiba menjadi lebih mengerikan. Baru kepikiran? Bukankah orang ini awalnya berniat bertanya lalu perlahan menyiksa dirinya sendiri sampai mati? Tidak mati. Aku masih hidup, hanya saja jiwaku telah keluar. Suara Jiang Huai terdengar cepat. Ia sudah melihat busur listrik di tangan Luo Ma. Luo Ma kembali menurunkan tangannya dengan kecewa, mengerutkan kening dan menatap Jiang Huai sambil berpikir. Di luar formasi, Zhao Yiding dan Luo Feng sedang mencatat di buku catatan, mengoperasikan instrumen, dan berbicara dengan Cheng Xiaoyu dan yang lainnya. Jiang Huai? Apakah ada orang seperti itu di keluarga Jiang? Sumeng mengerutkan kening.
Dia tidak tahu banyak tentang generasi tua dari pasukan ini. Ya, ada. Dan aku belum mendengar rumor apapun tentang kematian tetua kedua keluarga Jiang. Jadi, bisa dipastikan bahwa tetua kedua keluarga Jiang, Jiang Huai, masih hidup. Luo Feng mengangguk. Jadi, apa yang dikatakannya benar? Kata Xie Wanying sambil memegang jus. Entahlah. Aku hanya bisa bilang kalau kakek kedua dari keluarga Jiang masih hidup, tapi tidak ada cara untuk membuktikan bahwa yang dimaksud memang kakek kedua dari keluarga Jiang. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Hantu ini masih cukup kuat. Setelah berkali-kali dipukul Luo Ma, kerusakan pada tubuhnya masih dalam batas kendali, dan ia perlahan pulih. Tidak sia-sia ia memasang begitu banyak formasi penguat. Seharusnya ia bisa bertahan lebih lama, kata Zhao Yiding dengan nada sinis dan raut wajah ngeri. Kalau dia tahu dia bisa pulih dalam formasi, aku khawatir dia tidak akan bisa bekerja sama dengan baik, kan? Zhang Xiaobai menatap kedua orang yang saling berhadapan dalam formasi dan berkata dengan cemas. Aku membalasnya karena takut Luo Ma akan membunuhnya secara tidak sengaja. Kalau tidak, apa gunanya formasi supresimu? Dia mungkin bisa pulih. Biarkan saja Luo Ma menghajarnya sekeras-kerasnya sampai dia tidak punya waktu untuk membalas. Pengalaman berpindah dari surga ke neraka dalam sedetik saja sungguh mengasyikkan, kata Zhao Yiding santai. Dalam formasi. Baiklah, mari kita bahas masalah sebelumnya. Kenapa kau mengatur Jiang He untuk membuat masalah bagi kita? Tanya Luo Ma, dan busur listrik di tangannya menyala lebih dulu. Saya tidak punya rencana. Retakan. Busur listrik di tangan Luo Ma melesat keluar, menghantam tubuh bagian bawah Jiang Huai hingga tak bernyawa. Kekuatannya 10 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Untuk menangkapmu dan bernegosiasi dengan generasi tua keluarga Luo, kata Jiang Huai ngeri. Meskipun kabut hitam menyerbu tubuh Jiang Huai dan dengan cepat mengisi kembali bagian yang tersisa, kekuatan busur listrik ini begitu besar bahkan secara langsung membuat seluruh tubuh jiwanya lebih tipis. Begini saja. Kau harus berusaha untuk tidak memberiku kesempatan menyerang. Sulit bagiku untuk menekan kemampuanku sejauh ini karena dulu, aku akan langsung memusnahkan hantu dan sejenisnya. Busur listrik sekecil ini sulit ku kendalikan. Kalau kau tidak hati-hati, kau mungkin tidak akan punya kesempatan untuk bicara lagi. Luo Ma berhenti sejenak, lalu berkata dengan enggan. Jiang Huaihun menatap Luo Ma dengan tubuh gemetar. Sebenarnya, ia merasakan manfaat yang dibawa formasi itu, yang membuatnya tanpa sadar berpikir untuk menunda waktu. Dengan cara ini, ia bisa memberi Luo Ma beberapa informasi palsu dan menunggunya melarikan diri. Ide ini muncul di benaknya. Tetapi metode Luo Ma yang sungguh dahsyat membuat Jiang Huai menyadari bahwa Luo Ma lebih menginginkan nyawanya daripada informasi yang diketahuinya. Jiang Huai menduga bahwa mungkin ada seseorang di luar formasi yang mengamati tempat ini, dan orang ini ingin memperoleh informasi yang diketahuinya, tetapi dia tidak peduli dengan hal tertentu. Jelaslah dari fakta bahwa Luoze telah menekankan aturan-aturan tersebut bahwa jika ia melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Luoze, maka sekalipun ia dihajar hingga menjadi abu oleh Luoze, orang-orang di belakangnya tidak akan mengambil tindakan, dan Luoze tampaknya hanya dapat mengambil tindakan sesuai dengan aturan-aturan ini. Baiklah, apapun yang ingin kau tanyakan, aku akan memberitahumu semua yang kutahu, kata Jiang Huai cepat. Setelah melihat wajah Luo Ma yang cemberut dan jijik, ia merasa lega. Syarat apa yang ingin kau negosiasikan dengan para tetuaku? Tanya Luo Ma. Soal pembangunan pusat pertukaran, kami perlu ikut campur, tapi kami ditolak saat berdiskusi dengan para tetua Anda sebelumnya. Mereka bahkan mengecualikan seluruh keluarga Jiang dari rencana tersebut. Jadi, keluarga Jiang berencana menculik Anda atau Luo Feng terlebih dahulu agar para tetua Anda mau berkompromi, kata Jiang Huai cepat tanpa ragu, yang membuat Luo Ma semakin mengerutkan kening. Tanyakan padanya apa sebenarnya arti terlibat. Luo Feng mengingatkan Luo Ma di saluran publik. Apa rencana keluarga Jiang Mu dalam rencana itu? Kau tidak bisa melakukan ini? Tanya Luo Ma dengan tidak sabar, tampak sangat kesal. Aku hanya tahu apa yang dilakukan bos dengan alat teleportasi itu. Benda-benda ini bukan tanggung jawabku. Aku hanya bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang mereka berikan kepadaku, yaitu membawamu ke keluarga Jiang, kata Jiang Hua cepat, takut Luo Ma tidak akan mempercayainya dan akan menyetrumnya dengan busur listrik. Alat teleportasi itu khusus untuk Long Yuan. Apa rencanamu? Tanya Luo Ma serius mengikuti instruksi Luo Feng. Aku tidak tahu. Sepertinya mereka memang berencana menempatkan beberapa di wilayah keluarga Jiang. Mereka bilang ke orang luar kalau itu untuk memudahkan masuk dan keluarnya tim adidaya keluarga Jiang. Aku tidak tahu detailnya. Aku tidak bohong. Cuma ini yang ku tahu. Jiang Huai menatap Luo Ma dan mengangkat tangannya. Tampak sangat gugup. Luo Ma mengerutkan kening, tatapannya sedikit kabur. Jiang Huai tahu bahwa dia mengikuti instruksi orang lain, dan mungkin itu adalah ayah Luo Ma. Kemana awalnya kau berencana membawa kami? Luo Ma menatap Jiang Huai dan bertanya dengan penuh minat.
Jiang Huai terkejut. Bisakah hal ini dikatakan begitu saja? Akan tetapi, tindakan Luo Ma mengangkat tangannya membuat Jiang Huai ketakutan, dan pikirannya pun menjadi kacau. Bawa kamu kembali ke keluarga Jiang. Kami tidak bisa membawamu ke tempat lain. Kurasa mereka akan mengawasimu dengan ketat setelah kami membawamu kembali, kan? Kata Jiang Huai tanpa daya. Luo Ma mengerutkan kening. Dia tidak merasakan tipuan apapun dari Jiang Huai, tetapi dia selalu merasa ada yang tidak beres. Bukankah bajingan tua ini baru saja mengatakan omong kosong tanpa mengungkapkan informasi yang berguna? Zhang Xiaobai menganalisis isi kata-kata Jiang Huai dan berkata dengan wajah muram. Meskipun Jiang Huai adalah tetua keluarga Jiang, ia tidak memiliki banyak kekuasaan. Selain itu, ia pernah gagal dalam perebutan kekuasaan dengan kakak tertua keluarga Jiang di masa mudanya, dan selalu dicurigai oleh kakak tertua keluarga Jiang. Meskipun ia memiliki status tinggi dalam keluarga, ia sebenarnya adalah tokoh marginal. Jika tidak, ia tidak akan dikirim untuk membantu Jiang He menangkap orang. Luo Feng mengoperasikan komputer dengan cepat, dan Dou Dou muncul di samping Luo Feng. Keduanya sedang mencocokkan data. Jadi, dia tidak bermaksud menyembunyikannya, tapi dia benar-benar tidak tahu. Cheng Xiaoyu mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu. Mungkin memang begitu, tapi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan dia mengatakan itu dengan sengaja. Tapi ini tidak penting bagi kita. Aku tahu semua tempat tinggal keluarga Jiang di dunia sekuler. Soal dunia rahasia, kalau mereka sengaja menyembunyikannya, kita tidak bisa masuk dengan orang ini. Jawabannya tidak penting, tapi berdasarkan situasi ini, mereka seharusnya dibawa ke dunia rahasia, kata Zhao Yiding dengan nada meremehkan. Apakah kau berencana untuk menangkap kami dan membawa kami ke alam rahasia? Tanya Zhang Xiaobai. Kalau itu tempat di dunia sekuler, orang ini seharusnya memberitahuku secara langsung. Sebaliknya, itu tempat seperti alam rahasia yang seharusnya tidak dia ketahui. Luo Feng melihat data di komputer dan berkata dengan tegas. Lalu kenapa dia tidak bilang saja dia tidak tahu? Itu akan jauh lebih jelas. Kenapa dia harus berputar-putar? Keluh Xie Wanying. Jadi, banyak omong kosong cuma menunjukkan kalau kamu nggak ngerti. Lucu banget. Mereka berbeda. Setidaknya bagi Jiang Huai, kedua pernyataan itu sangat berbeda, kata Luo Feng sambil tersenyum. Ia merasa Jiang Huai sangat menarik. Apa bedanya? Xie Wanying bertanya dengan tidak yakin. Jumlah katanya berbeda. Pernyataan pertama jelas banyak kata, sedangkan yang kedua hanya sedikit. Zhao Yiding menatap Xie Wanying dengan jijik. Katakan saja dengan jelas. Wajah Xie Wanying berubah dingin dan dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu mengalami keterbelakangan mental selama beberapa hari? Waktunya. Luo Feng mengganti topik dan menjelaskan dengan serius Jiang Huai sedang mengulur waktu, karena formasi ini memiliki efek pemulihan padanya. Seperti yang dikatakan Jiang Huai sebelumnya, formasi ini akan memberinya lebih banyak waktu. Sekarang mari kita hitung, sudah berapa lama kita tertunda? Sialan, LYB ini, apa dia cuma punya waktu 1 detik? Kok bisa-bisanya dia berpikir sebanyak itu? Xie Wanying tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dan dipukul oleh Cheng Xiaoyu yang ada di sebelahnya. Lagi pula, dia veteran. Jangan remehkan kebijaksanaannya. Kemampuannya bertahan dalam perebutan kekuasaan keluarga tanpa cedera membuktikan kemampuannya. Dan dilihat dari kinerja Jiang He di ruang sidang, dia masih memegang posisi yang sangat penting dalam keluarga Jiang, kata Cheng Xiaoyu serius, sambil menatap Jiang Huai dalam formasi. Saat Luo Ma mendengarkan diskusi di saluran publik, kerutan perlahan muncul di wajahnya, dan dia menatap Jiang Huai dengan tatapan yang semakin tidak bersahabat. Jiang Huai begitu takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika diminta untuk berhadapan langsung dengan bos, ia akan tetap tenang dan bahkan bisa berbincang dengan pihak lain. Namun, orang yang dihadapinya bukanlah bos, melainkan putra sulung keluarga Luo yang terkenal bodoh. Seorang sampah yang tidak bermain sesuai aturan sama sekali. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Jiang Huai merasa bahwa dia telah mendapat untung jika Luo Ma tidak membunuhnya secara langsung. Desir. Luo Ma mengeluarkan sebuah kursi dari dalam ring, duduk di atasnya dengan posisi membelakangi, meletakkan tangannya di sandaran kursi, dan mengangkat kepalanya ke arah Jiang Huai. Ayo, kita bicara tentang desa Yuemen. Kali ini, jangan bilang kau tidak tahu, dan jangan bicara omong kosong, mengerti? Luo Ma hanya mencubit bola listrik di tangannya dan menggantungnya di tangannya. Jiang Huai menatap bola listrik di tangan Luo Ma dengan gugup. Dibandingkan dengan 1 atau 2 busur listrik sebelumnya, ini adalah bola busur yang terdiri dari busur listrik yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda terkena salah satunya, Anda pasti akan mati. Jiang Huai tidak mundur melainkan maju, melayang ke depan dalam jarak tertentu, dan menatap Luo Ma dengan tenang. Luo Ma menatap Jiang Huai dengan heran, lalu tak dapat menahan diri untuk mengacungkan jempol dalam hatinya. Langkah ini tidak bisa dilakukan semua orang. Langkah ini akan memberi orang ilusi saya percaya padamu, yang akan meningkatkan kepercayaan sekaligus melemahkan pertahanan.
Hanya orang-orang yang bijak dan berpengalaman yang memahami bagaimana langkah ini akan menimbulkan perasaan yang berbeda pada setiap orang. Tentu saja, langkah ini berlaku untuk orang biasa. Retakan. Salah satu lengan Jiang Huai hilang, jadi dia berteriak dan mundur agak jauh. Jangan main-main, jalani saja dengan jujur. Luo Ma menatap Jiang Huai dengan jijik, seolah berkata aku mengerti maksudmu. Jiang Huai mengumpat dalam hatinya, tetapi di saat yang sama, dia merasakan ketidakberdayaan. Orang ini benar-benar tidak bermain sesuai aturan. Kalau aku punya anak laki-laki, aku akan mencubit. Mencubit atau tidak mencubit, itu menjijikan bagi orang-orang di sekitarnya, tetapi juga menjijikan bagi orang lain. Benar-benar, pikiran Jiang Huai kacau dan dia menatap Luo Ma dengan ekspresi rumit. Apa yang tampak di luar adalah dua lampu merah panjang dan sempit, meliuk-liuk seperti kecebong. Luo Ma ketakutan mendengar ekspresi ini. Retakan. Ada lubang tambahan antara pinggang dan perut Jiang Huai. Ada apa ini? Jiang Huai menatap Luo Ma dengan kaget. Aku belum melakukan apa-apa. Bukankah aku sudah memintamu untuk menceritakan tentang desa Yuemen? Apa kau menungguku untuk menceritakannya? Luo Ma segera mencari alasan. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu banyak tentang dunia rahasia. Mereka tidak mengizinkanku terlibat di dunia rahasia. Kata Jiang Huai secara naluriah. Retakan. Retakan. Luo Ma mengirimkan dua busur listrik. Yang pertama merobohkan tinju Jiang Huai yang baru saja tumbuh, dan yang kedua langsung menghabisi lebih dari 2/3 tubuh Jiang Huai. Tiba-tiba, Jiang Huai menjadi lemah seperti roh jahat biasa. Dengan wujudmu saat ini, kau masih bilang kau tidak tahu banyak? Kabut tipis berwarna darah terpancar dari tubuh Luo Ma, langsung menyelimuti jiwa Jiang Huai. Cici. Kabut berwarna darah mengikis jiwa Jiang Huai, membuat kabut hitam di tubuhnya tidak dapat mengisi dan meregenerasi bagian tubuh lainnya. Aduh! Jiang Huai menjerit dan berputar di udara, tetapi dia diikat oleh rantai Luo Ma dan tidak bisa melarikan diri. Seberapa dalam kesanku tentang benda ini, sungguh di luar imajinasimu, kata Luo Ma pelan, menggertakkan giginya. Kebencian dalam kata-katanya membuat Jiang Huai diam-diam ketakutan. Urusanmu, kata Jiang Huai dengan ngeri. Pikirkan baik-baik. Kau hanya punya satu kesempatan terakhir. Kalau aku menyerang lagi, kau akan musnah, kata Luo Ma datar, mengerahkan seluruh tenaganya. Rantai, petir, dan kabut berdarah semuanya hilang, tetapi Jiang Huai benar-benar kecewa. Pada tahun 1999, keluarga Jiang menemukan warisan kuno di sebuah tambang. Kata Jiang Huai dengan getir. Awalnya saya pikir itu hanya semacam makam kuno, dengan paling banyak emas, perak, dan perhiasan di dalamnya. Jadi, pada awalnya, orang-orang yang bertanggung jawab atas keluarga Jiang tidak memperhatikan tempat ini, jadi saya berkesempatan untuk bersentuhan dengan makam kuno ini. Suara Jiang Huai mengungkapkan sedikit kenangan. Karena kepala keluarga Jiang mengirim saya, menggali makam kuno adalah bentuk hukuman bagi saya. Lagi pula, apa yang kita lakukan bukanlah pekerjaan mudah. Meskipun kita mungkin mendapatkan beberapa properti, semua itu harus diserahkan. Namun, saya dapat mencegat beberapa di antaranya, yang merupakan hak istimewa. Lagi pula, meskipun saya berada dalam posisi lemah, saya tetap merupakan hukuman bagi para petinggi keluarga Jiang. Nada bicara Jiang Huai agak merendahkan diri. Langsung saja ke intinya, kata Luo Ma sambil mengusap dahinya. Sudah hampir waktunya. Jiang Huai melirik Luo Ma dengan kesal, tetapi Luo Ma mengabaikannya begitu saja. Lagi pula, ekspresi apapun di wajah Jiang Huai akan sangat aneh mengingat penampilannya saat ini. Saya menemukan keanehan pada benda-benda ini mulai dari benda-benda yang saya cegat, kata Jiang Huai cepat tanpa menunggu reaksi Luo Ma. Makam kuno yang lebih besar pasti memiliki beberapa benda pemakaman. Orang-orang di bawah saya lebih bijaksana dan mengumpulkan beberapa artefak giok lalu mengirimkannya. Saya tidak sengaja memainkannya dan menemukan bahwa artefak giok ini sebenarnya adalah kepingan giok, yang berisi banyak informasi, yang sama sekali berbeda dari informasi yang saya ketahui tentang dunia. Wajah Jiang Huai memerah sedikit, seolah-olah ia terkejut. Ceritakan padaku. Luo Ma menjadi tertarik. Hampir 20 tahun kemudian, Jiang Huai masih terkejut. Rahasia macam apa itu? Dari perspektif saat ini, lempengan batu giok ini seharusnya seperti buku harian, atau dokumen yang secara khusus mencatat peristiwa atau semacamnya, kata Jiang Huai. Apa yang tercatat di sana? Luo Ma tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentang asal-usul alam rahasia ini, apa yang terjadi di zaman kuno, dan beberapa warisan yang berkaitan dengan kultivasi. Nada bicara Jiang Huai menjadi lebih rumit. Apa-apaan ini? Benarkah? Tanya Zhang Xiaobai kaget. Mungkinkah itu dibuat-buat? Cheng Xiaoyu juga mengungkapkan keraguannya. Buku ini mencatat perubahan-perubahan aneh di langit dan bumi pada zaman dahulu.
Semua alam rahasia dan dunia sekuler luar merupakan satu kesatuan. Tidak ada perbedaan antara dunia utama dan alam rahasia. Jiang Huai tampak ingin berbicara, dan mulai berbicara tanpa menunggu desakan Luo Ma. Dilihat dari hasil investigasi yang ada, bagian ini seharusnya benar. Meskipun pemandangan di setiap alam rahasia sangat bervariasi, semua alam rahasia yang telah diselidiki dapat membuktikan bahwa komposisi unsurnya mirip dengan yang ada di bumi. Hanya saja waktunya tidak tepat. Mari kita lihat apa yang dia katakan selanjutnya. Jika dia benar-benar mengarangnya, itu hanya berarti dia juga sangat peduli dengan hasil penelitian ilmiah. Material-material ini tidak bocor, kata Luo Feng sambil menyentuh dagunya. Luo Ma sebenarnya ingin bertanya apa hubungannya semua ini dengan desa Yuemen. Tetapi ketika mendengar percakapan di luar, ia merasa Luo Feng tampak sangat tertarik. Selain itu, ia juga sangat penasaran, jadi ia mendengarkan dengan saksama. Slip Giok itu mencatat bahwa zaman kuno tampaknya telah mengalami tahap yang mirip dengan kiamat. Tempat mereka berada disebut teritori utara. Sepertinya mereka sedang dikirim ke suatu tempat yang disebut alam abadi. Seluruh benua hancur berkeping-keping, memperlihatkan ruang angkasa yang bergejolak di baliknya. Lalu, seorang manusia agung menciptakan formasi raksasa yang menantang langit, menyeret seluruh benua, dan akhirnya membelah ruang-ruang yang tak terhitung jumlahnya, membelah bagian-bagian ruang yang hancur, dan melemparkannya ke dalam aliran ruang angkasa yang bergejolak. Sisa ruang utuh itu disatukan dan dikirim ke dunia kecil lainnya. Kurasa dunia kecil ini seharusnya merujuk ke sini, karena orang-orang ini datang ke sini bersama orang-orang kuat itu. Ada makna yang tak terlukiskan dalam nada bicara Jiang Huai. Apakah benar-benar ada negeri dongeng? Anshu Bao tidak tahu kapan dia diteleportasi ke sini. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Huai, dia tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Sudah selesai kerjamu?" Cheng Xiaoyu terkejut. Ia menikmati apa yang didengarnya. "Tidak, darah Luo Ma belum diambil, tapi kami sudah menemukan metode umumnya. Aku akan membiarkan Luo Ma meningkatkan materialnya, lalu kita bisa mulai." Anshu Bao berkata dengan santai, lalu bertanya apakah negeri dongeng yang dia sebutkan itu benar-benar mungkin? Negeri peri hanyalah sebuah nama. Bisa jadi ruang lain atau semacamnya, atau bisa juga dimensi yang lebih tinggi. Sama seperti kita mengatakan bahwa kita sekarang berada di ruang 3 dimensi, dan mereka menyebutnya dunia manusia, maka negeri peri juga bisa merujuk ke ruang 4 dimensi, atau semacamnya. Luo Feng sama sekali tidak panik dan menganalisisnya secara rasional. Tapi menurut apa yang dia katakan, kemungkinan ini memang ada. Itu juga bisa menjelaskan mengapa ruang-ruang itu begitu mirip dengan bumi, dan beberapa ruang rahasia bahkan tidak memiliki langit. Zhao Yiding menggaruk rambutnya, terus-menerus membolak-balik buku catatannya dan mengoperasikan komputer. Lanjutkan. Luo Ma mendengar diskusi yang ramai itu dan tidak menyela, membiarkan Jiang Huai melanjutkan. Setelah mereka tiba di sini, mereka mendapati dunia ini kekurangan energi spiritual hingga tingkat yang mengerikan. Terlebih lagi, makhluk hidup di sini tidak cukup cerdas. Bahkan manusia yang kuat pun terus mundur ke alamnya. Jiang Huai melanjutkan berbicara dengan kooperatif. Sebagai upaya terakhir, para perkasa menggunakan sisa mana untuk memanggil berbagai fragmen ruang angkasa yang melayang di tengah turbulensi ruang angkasa dari kehampaan, memungkinkan fragmen-fragmen ini melayang di luar jangkauan penglihatan kita, terhubung dalam keadaan aneh seperti banyak bintang yang mengelilingi bulan. Dengan cara ini, melalui penghalang ruang, energi spiritual dari dunia yang rusak ini dapat perlahan-lahan menembus ke dalam ruang ini melalui penghalang ruang. Namun, ketika umat manusia berencana untuk melangkah lebih jauh dan mengubah ruang-ruang ini menjadi nutrisi, kekuatan-kekuatan besar umat manusia telah kehabisan sumber daya mereka, dan semua fragmen ruang tetap berada di posisi semula. Meskipun dunia ini telah mengalami beberapa perubahan, perubahan tersebut sangat terbatas. Umat manusia tidak punya pilihan selain meninggalkan jalur kultivasi asli mereka dan meninggalkan warisan mereka masing-masing, menunggu hari di mana mereka mungkin dapat menembus penghalang atau memiliki kesempatan untuk berkultivasi kembali. Akibatnya, lokasi detail setiap ruang digambar dalam sebuah peta, dan desa Yuemen termasuk di dalamnya. Suara Jiang Huai tanpa sadar mengecil saat ia berbicara. "Maksudmu, kau tahu lokasi semua tempat rahasia di bumi?" Luo Ma tak kuasa menahan diri untuk bertanya, dan teman-temannya di belakangnya hampir meledak. "Tidak banyak, hanya yang di dekat sini. Lagi pula, menurut apa yang tertulis di lempengan giok, pecahan ruang angkasa itu seperti bintang-bintang di langit, dan lempengan giok itu hanya mencatat wilayah rahasia di sebagian besar benua Asia." Jiang Huai melambaikan tangannya dan segera menyangkalnya. "Saya menyusun ini setelah memeriksa banyak lempengan giok, dan beberapa di antaranya rusak. Jadi, selama bertahun-tahun ini kau belum mencoba menjelajahi dunia rahasia? Kau malah menemukan dunia rahasia untuk berkomplot melawanku?" Mata Luo Ma agak merah, dan ia berbicara sambil menggertakkan gigi dan bernapas berat. "Sebenarnya, ini bukan seperti yang kau bayangkan. Atau kau terlalu melebih-lebihkan nilai dirimu sendiri dan meremehkan ruang-ruang ini?" Jiang Huai tersenyum tak berdaya. "Meremehkan nilai ruang?
Apa maksudnya? Setelah mendengar kata-kata Jiang Huai, Luo Ma menenangkan diri dan bertanya dengan suara rendah. Kau pikir kami menggunakan wilayah rahasia desa Yuemen untuk mengincarmu, tapi kenyataannya justru sebaliknya, kata Jiang Huai sambil tersenyum kecut, nadanya menyiratkan rasa kecewa. Luo Ma memasang wajah muram dan tidak mengatakan apapun. Setelah saya menemukan alam rahasia itu, saya mulai menyelidiki secara diam-diam, ingin memastikan keakuratan informasi yang tercatat dalam kepingan giok ini. Namun, meskipun saya menemukan lokasi dan petunjuk yang tepat, di era energi spiritual yang langka itu, saya tidak dapat menemukan cara untuk membuka ruang-ruang tersebut. Jiang Huai mendesah. Seandainya ia bisa mendapatkan warisan lebih awal, situasinya mungkin akan sangat berbeda sekarang. Wajah Luo Ma langsung memucat. Bukan karena tindakan keluarga Jiang, tetapi karena kebodohannya sendiri. Selama hampir 20 tahun, saya telah menjelajahi hampir semua alam rahasia, tetapi hasilnya sangat sedikit. Saya juga telah berubah dari seorang pria parubaya menjadi seorang pria tua. Tapi, beberapa keuntungan inilah yang membuatku yakin bahwa semua yang tertulis di slip giok itu benar. Hanya saja aku belum menemukan jalan yang tepat. Nada bicara Jiang Huai tiba-tiba berubah menjadi fanatik. Maka, saya mulai panik mencari berbagai sumber legendaris. Pendeta Tao, biksu, penyihir, dan orang-orang berkekuatan khusus termasuk di antara mereka yang saya cari. Nada bicara Jiang Huai membuat Cheng Xiaoyu, yang sedang mendengarkan di luar, merasa tidak enak. Karena gerakanku terlalu besar, akhirnya aku ditemukan oleh kepala keluarga Jiang. Setelah menggunakan kekuatan yang cukup besar untuk menekanku, orang-orang ini juga mengetahui tentang dunia rahasia, sehingga mereka mulai mengumpulkan informasi dengan lebih panik. Nada bicara Jiang He bukannya tanpa penyesalan. Namun, saya harus mengatakan bahwa mobilisasi seluruh sumber daya keluarga Jiang jauh lebih kuat daripada operasi skala kecil saya. Terlebih lagi, berdasarkan kejadian ini, saya telah kembali ke lingkaran inti keluarga Jiang, yang terutama bertanggung jawab atas kekuatan supernatural, dan terus mencari cara untuk membuka ruang-ruang rahasia ini, kata Jiang He sambil menatap Luo Ma. Lalu 2 tahun lalu, seorang bajingan yang mengaku punya kekuatan psikis tak terkalahkan muncul. Dia berkeliling mencari tahu di mana ada hantu, katanya tak ada hantu yang bisa menahan pukulannya. Jiang He menatap Luo Ma dengan senyum masam dan tatapan mengejek. Ekspresi Luo Ma menjadi semakin buruk. Menurut catatan di lempengan giok, wilayah utara sebelum ruang angkasa hancur adalah tanah liar dengan medan yang kompleks. Ada ratusan ras dan berbagai macam ras di dalamnya, dan berbagai macam lingkungan. Karena kau berteriak-teriak bahwa kau memiliki kemampuan untuk menghadapi hantu, beberapa orang dari keluarga Jiang mendiskusikannya dan memutuskan untuk menugaskanmu ke desa Yuemen, kata Jiang Huai dengan tenang. Distribusi? Luo Ma tersenyum pahit. Dia selalu yakin bahwa dialah yang membunuh teman-temannya, dan kemudian memutuskan dalam hati bahwa karena dia tidak takut mati, dia akan hidup bersama mereka. Namun, ketika Sumeng muncul bersama kedua anaknya, Luo Ma merasa hidupnya kembali bermakna. Lambat laun, Luo Ma bahkan mulai sengaja mengabaikan peristiwa masa lalu ini hingga hari ini, ketika hal itu kembali diungkit. Masih seperti ini. Ruang desa Yuemen, menurut catatan, adalah tempat lahirnya jiwa-jiwa pendendam dan roh-roh jahat. Sejumlah kecil dari mereka berhasil menembus penghalang ruang selama proses pemanggilan dan terhubung dengan dunia ini. Karena atribut spiritualnya tidak cocok untuk manusia. Dan ada banyak jiwa yang pendendam. Manusia yang datang ke dunia ini di zaman kuno menyegel alam rahasia ini. Tanda berbentuk naga yang kau lihat sebenarnya adalah segelnya. Jiang Huai tampak santai dan berjalan santai di sekitar Luo Ma, tanpa bermaksud menyembunyikan apapun dalam kata-katanya. Tapi kemudian kau menemukan dunia rahasia Kui Longshan, dan bahkan hampir melepaskan penyihir perang yang tersisa di dalamnya. Ini membuatku sadar bahwa kau mungkin memperhatikan dunia rahasia yang tersegel ini, jadi aku mengatur agar keluarga Jiang menyembunyikan dunia rahasia yang tersegel ini melalui serangkaian cara. Selain itu, pada saat itu, energi spiritual sudah mulai pulih. Kami memiliki praktisi sendiri, dan membuka alam rahasia tidak lagi sesulit sebelumnya. Di luar formasi, wajah semua orang terkejut. Kata-kata Jiang Huai agak mengejutkan. Wajah Dou Dou sedikit berubah. Ia menarik Luo Feng dan Zhao Yiding ke samping dan berbisik kepada Luo Feng. Klonku mengirim pesan bahwa keluarga Jiang telah menghubungi tetua keluarga Luo dan berencana menggunakan sejumlah sumber daya untuk ditukar dengan Jiang Huai. Mereka sedang mencoba menghubungimu sekarang, tetapi aku telah mencegat mereka untuk sementara. Mereka berencana menghubungimu melalui cara lain. Bagaimana rencanamu untuk merespons? Luo Feng melirik Jiang Huai di dalam formasi dan merenung sejenak. Tunda dulu. Panggil aku kalau sudah cukup menunda. Aku akan menunda lebih lama lagi. Zhao Yiding melihat catatan aktivitas keluarga Jiang yang ditampilkan di komputer dan tak dapat menahan diri untuk berpikir keras. Di dalam formasi, Jiang Huai duduk di udara tidak jauh dari Luo Ma, dan terus berbicara dalam postur yang mirip dengan Luo Ma. Keluarga Jiang telah memiliki peta rahasia tersebut selama puluhan tahun.
Dengan menggali rahasia dari berbagai zaman kuno, mereka telah memperoleh warisan dan informasi. Pemahaman mereka tentang rahasia di peta jauh melampaui imajinasi Anda. Sebagian besar benda di alam rahasia ini merupakan peninggalan penduduk setempat, termasuk warisan di makam Raja Siang, yang juga merupakan tempat warisan yang sengaja mereka tinggalkan. Agar warisan-warisan ini tidak hilang setelah energi spiritual dihidupkan kembali suatu hari nanti, para kekuatan besar umat manusia purba mengukir puluhan ribu warisan mereka dan mendistribusikannya ke berbagai alam rahasia. Beberapa warisan ditempatkan di alam rahasia yang terhubung dengan bumi, lalu disegel oleh orang-orang ini sendiri. Bisa dikatakan bahwa alam rahasia di bumi yang mereka segel dengan tangan mereka sendirilah yang akan menyimpan warisan yang mereka tinggalkan. Ada nada sarkasme dalam nada bicara Jiang Huai. Alam rahasia Kui Longshan juga memiliki warisan, tapi kau mungkin belum menemukannya? Postur Jiang Huai hampir persis sama dengan Luo Ma. Alam rahasia Kui Longshan cukup luas. Aku sudah mengukurnya. Meski belum sepenuhnya dieksplorasi, area yang ditemukan lebih dari 2 kali luas bumi. Tak heran kalau kita tak bisa menemukannya, kan? Luo Ma menyadari bahwa Jiang Huai tahu terlalu banyak. Satu hal yang perlu kau cari tahu adalah di mana pintu masuk dan keluar alam rahasia itu. Pergerakan Jiang Huai ke timur secara mengejutkan selaras dengan Luo Ma, tetapi Luo Ma tidak menyadarinya. Pintu masuk? Luo Ma mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tak banyak yang bisa dikatakan untuk pertama kalinya. Ia langsung dihajar habis oleh penyihir perang begitu masuk. Kemudian, ia membawa Li Ming dan Kong 11 masuk, tetapi mereka bertemu Laut Tengkorak tak lama setelah masuk. Laut Kerangka? Luo Ma menatap Jiang Huai. Laut Kerangka itu disebut Laut Qianjing di dalam Slip Giok. Ada jurang yang dalam di bawah tanah. Itu adalah ruang utama klan kerangka alien, atau alam kerangka. Mereka biasanya tidak keluar, tetapi begitu seseorang memasuki jangkauan Laut Qianjing, kerangka-kerangka ini akan mengamuk dan tidak akan pernah berhenti sampai lawannya dihancurkan. Jiang Huai menatap Luo Ma. Tahukah kau mengapa lempengan giok itu menyebut wilayah aktivitas Laut Kerangka sebagai Laut Qianjing? Jiang Huai mencibir. Sebelum Luo Ma sempat bereaksi, Jiang Huai berbicara. Karena tempat ini, satu kerangka jing akan diteleportasi ke sini setiap 1000 tarikan napas, satu jing. Kata Jiang Huai kagum. Yi Jing? Zhao Yiding berkata dengan ekspresi serius. Apa itu Yi Jing? Banyak sekali? Tanya Xie Wanying dengan tatapan kosong. Seharusnya angka di sini, dan berdasarkan kinerja kerangka di alam rahasia Kui Longshan, seharusnya itu metode numerik Tiongkok. 10.000 juta sama dengan 1 miliar, 1 triliun sama dengan 1 triliun, dan 1 triliun sama dengan 1 jing. Dengan kata lain, 1 jing sama dengan 100 miliar. Zhao Yi mengangkat alisnya dan berpikir metode penamaan ini cukup menarik. Zhang Xiaobai menatap Jiang Huai dalam formasi dengan tatapan kosong. Meskipun ia tahu ada banyak kerangka di alam rahasia Kui Longshan, dan jumlahnya tak terhitung, ia tak pernah menyangka akan seberlebihan ini. Ada jurang ngarai yang dalam di dekat Laut Tengkorak, saking dalamnya sampai-sampai dasarnya tak terlihat. Benda-benda ini jatuh setelah melewati jurang itu, jadi kita tak pernah tahu berapa banyak Laut Tengkorak yang ada. Tapi aku ingat suatu hari Li Ming membersihkan Laut Tengkorak selama lebih dari 30 jam berturut-turut, dan Laut Tengkorak itu tidak menyusut sama sekali. Kata Luo Feng sambil mengerutkan kening, merasa bahwa masalahnya mungkin tidak sesederhana itu. 100 juta miliar. Jika itu manusia, data ini sudah cukup untuk membuat bumi meledak. Sudah berapa lama wilayah rahasia Kui Longshan dibuka? Bahkan ngarai yang dalam itu pun harus ditimbun, bukan? Jika suatu hari kerangka-kerangka yang jatuh ke jurang ngarai itu muncul kembali, Luo Feng merasa takut saat memikirkannya. Apakah ada orde besaran di luar Jing? Li Ming juga kembali dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Wan Jing adalah Gai, Wan Gai adalah Ju, Wan Ju adalah Rang, Wan Rang adalah Gou, Wan Gou adalah Jian, Wan Jian adalah Sheng, dan seterusnya. Orde-orde besaran ini sudah ada di Tiongkok kuno. Namun, meskipun jarang digunakan sekarang, saya selalu bertanya-tanya dari mana asal data-data yang tidak digunakan oleh orang-orang kuno ini. Sekarang tampaknya masalahnya mungkin tidak sesederhana itu. Luo Feng merasa telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Lalu apa? Apa yang ingin kau katakan? Luo Ma menatap Jiang Huai dengan tenang, sama sekali tidak terkejut. Jiang Huai kembali bingung. Orang macam apa ini? Tidakkah kamu terkejut sama sekali bahwa aku telah memberitahumu begitu banyak rahasia? Katakan padaku kenapa kau tiba-tiba ingin menyerangku akhir-akhir ini? Luo Ma melirik Jiang Huai dan merasakan postur tubuh Jiang Huai yang aneh. Di saat yang sama, saya juga khawatir tentang dunia rahasia Kui Longshan. Setelah semua kekacauan ini selesai, sudah waktunya untuk membersihkan dunia rahasia itu. Keluarga Jiang membuka dunia rahasia beberapa waktu lalu dan menemukan warisan yang luar biasa di dalamnya. Jiang Huai menatap ekspresi ketidaksetujuan Luo Ma dan tiba-tiba merasa hatinya terkekang. Aku tahu kau memiliki tubuh spiritual yang berevolusi dari kecerdasan buatan,
yang dapat mengendalikan berbagai peralatan elektronik dan memantau berbagai kekuatan. Tetapi keluarga Jiang berbeda. Keluarga Jiang telah menggunakan metode pemantauan lain sejak beberapa tahun yang lalu. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Jiang tidak mendapatkan apapun di dunia rahasia? Seolah merasa telah berbicara terlalu banyak, dan tidak masalah jika ia menambahkan lebih banyak lagi. Jiang Huai tidak berniat menyembunyikan rahasia apapun. Pengawasan jenis lain? Haha. Bukankah kita sudah tahu kalau keluarga Jiang Mu sedang mengerahkan sumber daya dalam skala besar? Luo Ma mencibir dengan nada menghina. Wajah Jiang Huai tiba-tiba berubah saat mendengar kata-kata Luo Ma, dan dua lampu merah di wajahnya langsung berubah menjadi oval. Luo Ma mengetahui apa yang tengah terjadi pada Jiang Huai, dan merasakan sedikit rasa heran, tak percaya, dan sedikit kepanikan dari kekuatan jahat dalam dirinya. Apa yang kalian, keluarga Jiang, lakukan? Luo Ma langsung merasakan ada yang tidak beres dan bertanya dengan waspada. Jiwa Jiang Huai sedikit gemetar, seolah-olah ia ketakutan. Sebagian besar emosi yang dirasakan Luo Ma adalah kebingungan, kepanikan, dan ketidakpercayaan. Luo Feng, cepat. Luo Ma tiba-tiba berdiri dan menatap Luo Feng di belakangnya. Sedang memeriksa. Suara Dou terdengar. Jiwanya telah diteleportasi ke ruang komputer, mengerahkan seluruh sumber dayanya. Desir. Tepat ketika Luo Ma sedang berkomunikasi dengan Luo Feng, Jiang Huai di belakangnya tiba-tiba melompat dan menyerbu Luo Ma secepat kilat. Saat Luo Ma merasakan niat jahat Jiang Huai sudah menerjang di depannya. Luo Ma langsung melepaskan petir, tetapi menyadari bahwa petirnya meluncur di permukaan tubuh Jiang Huai dan hanya menyebabkan kerusakan kecil. Luo Ma terkejut saat mengetahui bahwa petirnya tampaknya telah memperlakukan Jiang Huai seperti bagian dari tubuhnya dan tidak menyebabkan bahaya apapun padanya. Ketika dia tengah berpikir, seluruh jiwa Jiang Huai telah menyerbu ke dalam tubuh Luo Ma, lalu disertai teriakan ngeri. Dia berubah menjadi gumpalan asap hijau dan jiwanya melayang. Sekelompok orang di luar formasi tidak bereaksi sampai Jiang Huai menghilang, dan mereka semua menatap Luo Ma dengan bingung. Di mana Jiang Huai? Apa yang baru saja dia lakukan? Tanya Luo Feng kaget setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Luo Ma berdiri di sana dan mengerutkan kening. Sejujurnya, langkah terakhir Jiang Huai juga membuatnya sedikit bingung. Keluarga Jiang telah mengirimkan pesan, meminta semua anggota keluarga Jiang untuk segera kembali ke markas keluarga Jiang, dan semua agen rahasia dan agen rahasia yang diatur oleh pasukan lain telah dilenyapkan. Hanya orang-orang dari keluarga Jiang yang telah memasuki lingkaran inti. Dou segera muncul di bawah tanah dan berkata dengan serius. Luo Ma melambaikan tangannya, menyingkirkan formasi, dan berjalan ke komputer. Apa rencana keluarga Jiang? Memperkuat pertahanan dan membersihkan pedesaan? Apakah mereka akan berperang? Tanya Zhao Yiding sambil menyentuh dagunya. Kamu baik-baik saja? Sumeng mengerutkan kening dan tidak mendekat. Ia meraih wajah Luo Ma dan menamparnya 2 kali. Luo Ma sangat marah hingga ia meringis. Tidak apa-apa. Jiang Huai sepertinya ingin menyerbu tubuhku dan mengambil alih tubuhku, kan? Tapi tubuhku tidak terkekang oleh formasi. Belum lagi kekuatan emas ungu, tapi sisa kekuatan hukuman surgawi sudah cukup untuk membuatnya mati. Setelah mengatakan ini dengan ekspresi aneh di wajahnya, Luo Ma benar-benar tidak mengerti mengapa Jiang Huai melakukan ini. Saya kehilangan kendali atas keluarga Jiang. Peralatan elektronik di seluruh area keluarga Jiang rusak total. Dou mendesah, lalu menghilang dari layar satelit. Ditemukan bahwa bahkan dari citra satelit, ada sesuatu seperti awan yang menutupi langit di atas keluarga Jiang, dan semua satelit tidak berguna. Formasi sebesar ini? An Shubao tertegun dan berkata sambil mengerutkan kening. Sepertinya keluarga Jiang benar-benar berencana melakukan sesuatu yang besar, kata Luo Feng. Lalu menatap Dou, bukankah keluarga Jiang baru saja mencariku? Kenapa mereka tiba-tiba melakukan ini? Nah, setelah orang-orang dari keluarga Jiang menyadari bahwa mereka tidak bisa menghubungi Anda, mereka meninggalkan area keluarga Luo, lalu langsung memanggil seluruh anggota keluarga Jiang untuk mengerahkan sumber daya dengan lebih cepat, seolah-olah mereka sudah benar-benar menyerah pada Jiang Huai, kata Dou. Kalau dipikir-pikir, Jiang Huai mulai bertingkah aneh hanya setelah mendengarku mengatakan bahwa keluarga Jiang sedang mengerahkan sumber daya dalam skala besar. Apa dia tidak tahu sebelumnya? Tanya Luo Ma dengan ekspresi aneh di wajahnya. Jadi, sepertinya tindakan terakhir Jiang Huai lebih seperti upaya nekat. Jelas, Jiang Huai tahu apa yang dilakukan keluarga Jiang dengan mengerahkan sumber daya, dan masalah ini cukup bagimu untuk membunuhnya secara langsung, jadi dia mencobanya. Zhao Yiding memasang ekspresi licik di wajahnya, dan hendak mengatakan sesuatu yang nakal. Tetapi ketika melihat Sumeng masih di sana, dia langsung menahan diri. Saya setuju dengan sudut pandang ini. Sepertinya dia sudah merencanakan ini sebelumnya, kata Luo Feng sambil menunjuk layar pengawasan di komputer. Pada suatu titik waktu, dia mulai meniru perilakumu. Dan akhirnya dia bahkan sampai pada titik sinkron denganmu, kata Dou sambil menunjuk layar.
Dia juga menarik garis pemisah antara Lu Ze dan Jiang Huai. Luo Emma mengamati dan menyadari bahwa tindakannya dan Jiang Huai saat ini seperti bercermin. Apa ini? Tanya Luo Emma bingung. Aku baru saja melihat rekaman CCTV dan menemukan bahwa ketika dia menyerangmu terakhir kali, dia menghindari seranganmu. Dodo mengeluarkan rekaman CCTV dan menunjuk adegan di mana petir Jiang Huai dilepaskan oleh Luo Ma dan meluncur di tubuh Jiang Huai ketika dia menyerang Luo Ma. Kurasa ini tujuannya, kan? Untuk mendapatkan kesempatan menghindari seranganmu. Kemampuan khusus? Luo Ma mengangkat alisnya. Tidak mengherankan memiliki kemampuan seperti itu. Saat itu, sepertinya petirku menganggapnya sebagai bagian dari masa lalu, jadi petir itu tidak melukainya. Tapi ini tidak penting. Yang lebih membuatku penasaran adalah, apa yang membuatnya memutuskan untuk mencobanya? Kau benar. Biasanya, Jiang Huai tidak perlu mempertaruhkan nyawanya dengan cara yang berisiko seperti itu, kata Cheng Xiaoyu dengan ekspresi serius. Intinya, aku masih belum mengerti kenapa keluarga Jiang tiba-tiba menyerang kita. Sial, waktu aku mau bilang tadi, aku malah teralihkan, kata Luo Ma kesal, dengan sedikit jengkel di wajahnya. Sekarang semua anggota keluarga Jiang tidak terlihat di luar, jadi kau tidak punya kesempatan untuk bertanya, kata Dou sambil mendesah tak berdaya. Secepat itu? Belum lama sejak panggilan itu dikeluarkan, kan? Luo Feng tertegun. Sebagian besar dari mereka akan kembali. Lagi pula, alat teleportasi yang kau tiru masih cukup berguna. Namun, setelah sejumlah orang diteleportasi, keluarga Jiang menghancurkan lambang teleportasi dan alat teleportasinya, kata Dou. Seringkali, Zhang Xiaobai menyadari ada yang tidak biasa dalam kata-kata Dou. Sebagian besar sudah kembali. Artinya masih ada orang di luar? Bagaimana dengan orang-orang ini? Apa mereka semua sudah mati? Kata Anshu Bao dengan nada meremehkan. Kata Dou dengan nada rumit. Luo Ma dan yang lainnya saling berpandangan dengan bingung. Di mana orang-orang lainnya? Luo Ma memastikan. Seperti kata Anshu Bao, mereka yang tidak sempat kembali akan mati di luar. Dou mengklik beberapa berita di komputer, semuanya tentang orang-orang yang meninggal mendadak. Apa yang terjadi? Kata Sumeng dingin. Orang-orang ini meninggal dengan cara yang menyedihkan. Saya mengambil beberapa foto untuk perbandingan. Seharusnya itu semacam pembatasan spiritual. Begitu diaktifkan, kepala mereka langsung hancur dan tak ada jiwa yang tersisa. Suara Dou bergetar. Apakah seseorang dari keluarga Jiang yang melakukannya? Kata Luo Ma tak percaya. Berdasarkan analisis fakta, ini satu-satunya kemungkinan. Seharusnya demi kerahasiaan, seolah-olah insiden Jiang Huai telah membunyikan alarm bagi mereka. Zhao Yiding menulis sesuatu dengan cepat di buku catatan, lalu membaliknya ke depan. Keluarga Jiang makmur, dan tak terhitung berapa banyak keturunan mereka. Mereka sama sekali tidak bersedih ketika puluhan orang meninggal. Tidak seperti keluargamu, mereka berdua sama sekali tidak peduli dengan bisnis keluarga. Zhao Yiding mengerucutkan bibirnya dengan nada meremehkan. Tetapi Luo Ma selalu merasa bahwa orang ini cemburu dan tidak merasa diejek. Dengan kata lain, mereka khawatir Jiang Huai akan membocorkan rahasia. Jadi mereka menyerah pada Jiang Huai dan mulai membersihkan area itu, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Wajah Cheng Xiaoyu mulai serius. Ia tidak lagi peduli untuk bersikap manis saat ini dan benar-benar berubah menjadi bos besar. Begitulah situasinya. Luo Feng mengerutkan kening dan berkata, tapi rahasia apa yang mereka sembunyikan? Dou, bantu aku menghubungi Liu, kata Cheng Xiaoyu. Anshu Bao dan Zhang Xiaobai menatap Cheng Xiaoyu dengan heran. Ketika mereka berdua dipindahkan ke Luoze, Liu adalah penghubung King Xuan. Jadi, seharusnya Cheng Xiaoyu yang menghubungi King Xuan saat ini, kan? Namun apakah sudah sampai pada titik ini? Luo Feng, cari cara agar para petinggi menanggapi masalah ini dengan serius. Tanggapilah seserius mungkin. Akan lebih baik jika ini mencapai level yang sama dengan invasi Zerg. Cheng Xiaoyu menatap Luo Feng dan berkata dengan serius. Luo Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat wajah serius Cheng Xiaoyu, dia hanya bisa mengangguk datar. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Lagi pula, tidak ada bukti yang mendukungnya. Aku khawatir kekuatannya tidak cukup dan tidak akan cukup menarik perhatian, kata Luo Ma sambil tersenyum kecut. Setelah begitu banyak wabah di dunia rahasia dan berbagai peristiwa besar, ketegangan di atas menjadi sangat tegang. Dan ingin meningkatkan pentingnya masalah ini ke tingkat kewaspadaan nasional berdasarkan informasi terkini. Ini hanya lelucon. Rencana rahasia yang akan meledakkan semua anggota keluarga Jiang dengan garis keturunan tanpa ragu sudah cukup untuk menarik perhatian. Bukankah Jiang Huai mengatakan bahwa keluarga Jiang memperoleh informasi dunia rahasia yang tak terhitung jumlahnya lebih dari 10 tahun yang lalu? Lalu diam-diam merencanakannya selama bertahun-tahun? Mungkin mereka ingin membunuh naga itu. Cheng Xiaoyu mencibir. Luo Ma terkejut mendengar kata-kata Cheng Xiaoyu. Ini tidak mungkin.
Apakah keluarga Jiang benar-benar berniat menentang kehendak surga? Kata Luo Ma gugup. Sejujurnya, dunia ini kacau balau, dan mereka telah merencanakannya secara diam-diam selama bertahun-tahun. Kau tidak tahu apa kartu truf mereka. Apa yang akan kau lakukan jika mereka punya rencana untuk menghancurkan dunia? Huon yang setuju dengan sudut pandang Cheng Xiaoyu. Apakah mereka gila? Li Ming sedikit gemetar. Jika ini benar, itu bisa menjelaskan mengapa perilaku keluarga Jiang begitu aneh, kata Zhao Yiding sambil menyentuh dagunya, lalu terus membolak-balik buku catatannya. Sial, itu tidak mungkin, kan? Anshu Bao merasa otaknya tidak cukup. Aku sudah sering melihat orang-orang seperti ini yang datang membuat onar ketika dunia sedang kacau. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak berakhir baik, semua orang harus menanggung akibatnya, kata Huon yang kesal. Saya menganalisis apa yang dikatakan Jiang Huai dan menemukan beberapa petunjuk menarik. Zhao Yiding menyela argumen tersebut. Perkembangan keluarga Jiang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah tahap di mana Jiang Huai berkembang secara diam-diam. Selama tahap ini, Jiang Huai membuka beberapa alam rahasia, memperoleh sejumlah sumber daya, dan menggunakannya untuk memperkuat dirinya. Zhao Yiding menggambar sketsa seperti figur tongkat. Ada seseorang di atas dan sebuah portal di belakang. Kemudian, keluarga Jiang memperoleh informasi ini dan mulai mengumpulkan sumber daya dalam skala besar untuk memperkuat seluruh keluarga. Zhao Yiding menggambar beberapa portal dan sekumpulan figur batang. Sekalipun keluarga Jiang tidak terus mengembangkan alam rahasia baru, hanya mengandalkan alam rahasia yang telah dibuka Jiang Huai sebelumnya dan memanfaatkan sumber daya di dalamnya sudah cukup untuk memperkuat sejumlah besar petarung. Zhao Yiding dengan cepat membolak-balik buku catatannya, menunjuk sebuah paragraf, dan berkata, Jiang Huai mengatakan bahwa keluarga Jiang membutuhkan banyak upaya untuk menaklukkannya. Saya baru saja memeriksa informasinya. Beberapa tahun yang lalu, seseorang di keluarga Jiang menyiapkan dana subsidi yang besar, mengatakan bahwa tim survei menemukan tanah longsor. Jumlah total orang yang diberi kompensasi melebihi 200. Saya pikir ini adalah jumlah orang yang digunakan keluarga Jiang untuk menekan kerugian Jiang Huai saat itu, kata Zhao Yiding. Kejadian sebesar itu, dan tidak ada seorang pun di atas yang menyadarinya. Anshu Bao tercengang. Ini adalah informasi internal keluarga Jiang. Dou Dou melirik Anshu Bao tanpa berkata-kata. Maksudnya, Jiang Huai mampu melawan tim beranggotakan 200 orang saat itu, dan bahkan selamat setelah menghabisi seluruh tim? Luo Ma tiba-tiba merasa sakit kepala. Jika itu disebabkan oleh sumber daya dan warisan, mereka mungkin akan berada dalam masalah yang lebih besar sekarang, kata Luo Feng dengan ekspresi cemas. Yah, dan energi spiritualnya sudah pulih. Setelah terkumpul, mereka mungkin akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Zhao Yiding mengangguk. Di sebelahnya, Cheng Xiaoyu sudah menghubungi Li Yu. Seseorang dari King Xuan akan pergi dan memverifikasi situasi. Meskipun mereka mungkin tidak selalu berada dalam kondisi siaga tinggi, mereka akan selalu siap. Lagi pula, meskipun Cheng Xiaoyu tidak lagi menjabat, pengalamannya selama bertahun-tahun masih ada. Kalau begitu, ayo kita hubungi tim sebelah. Li Ming menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya. Tim sebelah? Pikiran Luo Ma dipenuhi dengan peta rumah Li Ming, dan dia tidak dapat melihat tim sebelah manapun tidak peduli seberapa keras dia mencari. Li Ming bertemu teman-teman selama misi. Karena hubungan mereka baik, Li Ming menyebut mereka tim sebelah. Jelas Dou Dou di samping. Tunggu aku akan memanggil seseorang, kata Li Ming dengan sedikit gembira, lalu berteleportasi pergi. Li Ming telah mengerjakan misi-misi gila-gilaan selama 6 bulan terakhir, dan dia tidak perlu istirahat. Intinya, begitu dia mendengar ada masalah di suatu tempat, dia akan langsung diteleportasi ke sana, terutama misi-misi pendukung yang sangat berbahaya. Berkali-kali, dia telah menyelamatkan banyak orang. Li Ming memiliki kepribadian yang sangat baik, jadi kebanyakan orang menjadi temannya, kata Luo Feng lagi dengan penuh emosi. Sungguh pria yang bisa diandalkan. Mulut Luo Ma melengkung. Ayo kita ke lapangan olahraga besar di lantai 8. Dou Dou, tolong bantu beres-beres. Misi jaga ini diberikan olehku, sang pemburu jiwa. Meskipun dia teman Li Ming, dia di sini untuk membantu. Kita tidak bisa membiarkannya bekerja tanpa bayaran, kata Luo Ma bangga. Kau hanya ingin pamer, kan? Anshu Bao menatap Luo Ma dengan jijik. Saya kira dia ingin berpura-pura keren, memamerkan kekayaannya, mempertahankan kepribadian umumnya, dan kemudian mendapatkan perhatian. Anshu Bao merasa dirinya semakin pintar. Lapangan olahraga 8 lantai sepertinya tidak cukup besar, kata Dou Dou setelah ragu sejenak. Beri lebih banyak hadiah, apa katamu? Luo Ma masih berpikir untuk memberi lebih banyak hadiah untuk pamer, dan dia tidak bereaksi untuk sementara waktu setelah mendengar kata-kata Dou Dou. Lapangan olahraga bawah tanah setinggi 8 lantai, beserta tribunnya, dapat menampung 30.000 orang. Awalnya,
Luo Ma berencana untuk meletakkan beberapa meja di tengah taman bermain dan mengadakan perjamuan atau semacamnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa tempatnya tidak cukup besar seperti yang dikatakan Dou Dou. Berapa banyak orang yang bisa dihubungi Liming? Luo Ma menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan Liming. Beberapa ribu tim. Zhang Xiaobai memperkirakan. Lagi pula, kebanyakan orang sedang menjalankan misi. Jadi tidak banyak tim yang menganggur. Kau tidak bisa membiarkan mereka masuk ke tribun, kan? Dou Dou bisa membaca pikiran Luo Ze. Tapi bagaimanapun juga, kita harus mengadakan rapat, kata Luo Ma dengan tatapan kosong. Serahkan saja padaku. Aku akan menata ulang lantai 8 dan mengubahnya menjadi ruang konferensi besar. Ruang itu akan dilengkapi dengan komputer dan susunan teleportasi kecil. Dengan begitu, konferensi video dan pengumuman penghargaan tidak akan tertunda. Luo Feng berkata, apakah kau ingin menyiapkan beberapa hal? Bukankah kau bilang kita juga perlu menyiapkan amulet? Oh, ya, cepatlah. Anshu Bao langsung terbangun dan berkata dengan tergesa-gesa. Ayo kita ke atap, kata Luo Ma tanpa daya. Ini jelas membutuhkan peningkatan material. Haruskah kita membangun gedung masa depan yang lebih tinggi? Lalu, ada tempat di atas untuk peningkatan material. Kenapa tidak menempatkan departemen lead bank di sana saja? Segala macam pikiran berlarian dalam benak Luo Ma saat dia ditarik oleh Anshu Bao. Luo Feng memperhatikan Luo Ma pergi, dan tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu dan bertanya Dou Dou. Berapa banyak peralatan tempur yang tersisa di gudang? Cincin ruang angkasa yang memenuhi seluruh gudang itu mungkin cukup untuk menopang perang dunia. Ada apa? Tanya Dou Dou bingung. Begitu banyak? Kata Luo Feng kaget. Saya pikir Luo Ma dan Anshu Bao hanya mengisi ulang beberapa peralatan. Tetapi saya tidak menyangka hal itu akan begitu dibesar-besarkan. Tapi apa yang mereka rencanakan dengan semua ini? Apakah mereka benar-benar akan berperang? Kekuatan mereka berdua telah meningkat pesat. Jadi kecepatan produksinya tentu saja lebih cepat dari sebelumnya. Sebenarnya, ini hanya karena gudangnya penuh. Kalau tidak, mereka berdua akan terus melakukannya. Mereka bilang tidak nyaman melihat gudang yang kosong. Kata Dou Dou sambil berkedut di mulutnya. Kedua orang idiot ini pasti menderita gangguan obsesif-kompulsif saat itu, bukan? Aku akan mengambil sepertiganya dan mengirimkannya ke Departemen Persenjataan. Jika perang benar-benar pecah, peralatan ini bisa langsung digunakan. Nada bicara Luo Feng jauh lebih santai. Awalnya ia pikir itu tidak banyak, tetapi sekarang ia menyadari bahwa terkadang saudaranya masih bisa diandalkan. Oke, tapi kamu tetap harus pergi ke lantai bawah gudang. Aku akan membiarkan robot membukakan jalan untukmu. Dou Dou berpikir sejenak dan berkata dengan ekspresi aneh. Saya juga akan menghubungi tim lain dan meminta mereka untuk segera bersiap siaga. Ini akan membantu mereka tetap waspada sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan jika terjadi sesuatu. Sumeng berkata kepada Luo Feng, saya akan meninggalkan kedua anak itu di sini untuk saat ini. Tolong bantu jaga mereka. Luo Feng mengangguk kaku, dan Sumeng berteleportasi pergi. Mengurus anak nakal lagi. Luo Feng merasa tidak enak badan. Tidak, saya masih harus pergi ke Departemen Senjata. Jadi Luo Feng meminta bantuan Cheng Xiaoyu. Hahaha, pergilah dan kerjakan tugasmu. Aku akan membuatkan makanan lezat untuk kedua anak kecil itu dan membantumu menjaga mereka. Kata Cheng Xiaoyu sambil tersenyum. Luo Feng menatap Cheng Xiaoyu dengan rasa terima kasih, lalu pergi ke ruangan di bawah gudang bersama Dou Dou. Membuat makanan lezat lainnya, Zhang Xiaobai bergumam di sampingnya. Apa salahnya makan enak? Kapan kamu makan lebih sedikit? Cheng Xiaoyu berkacak pinggang dan memelototi Zhang Xiaobai. Bukan itu pertanyaannya. Akhirnya aku tahu kenapa anak-anak selalu gemuk kalau diasuh nenek mereka. Zhang Xiaobai melambaikan tangannya cepat. Bercanda? Cukuplah membayangkan bagaimana jadinya hidup kalau aku tak bisa lagi menyantap masakan Bos Cheng. HMPH, bisa makan itu butuh keterampilan. Aku akan memasak. Oh, sebentar lagi akan ada banyak orang yang datang, kalian ikut membantu juga. Cheng Xiaoyu tiba-tiba teringat bahwa sekelompok besar orang akan segera datang. Zhang Xiaobai tiba-tiba merasa sedikit menyesal mengapa dia tetap tinggal. Lantai bawah tanah ke-13 adalah lantai desain peralatan dan penelitian. 3 lantai di atasnya semuanya adalah gudang peralatan, yang berisi peralatan seperti perhiasan setelah jenis pertama. Kemudian, saat Long Yuan memanen semakin banyak material, ia juga memiliki berbagai macam peralatan. Dapat dikatakan bahwa kecuali si cabul Zhang Xiaohui, pasukan di sini seharusnya memiliki perlengkapan terbanyak. Dou Dou membawa Luo Feng ke dinding dan berhenti. Kamu mungkin butuh kotak atau semacamnya. Ekspresi aneh di wajah Dou Dou semakin menjadi-jadi. Apa? Luo Feng menatap Dou Dou dengan tatapan kosong. Ruang ini hanya memiliki satu susunan teleportasi satu arah, yang dibuat agar Luo Ma dapat menempatkan cincin Qian Kun di dalamnya. Untuk mengeluarkannya, Anda hanya dapat menggunakan cara fisik untuk membuka salurannya, yaitu,
Anda hanya dapat menggunakan nanorobot untuk membukanya sementara lalu menutupnya. Dalam keadaan normal, perlengkapan yang biasanya Anda isi ulang di dalam cincin semuanya diisi ulang dari material yang telah dikeluarkan. Jelas Dou Dou. Luo Feng langsung mengeluarkan sebuah kotak besar dan meletakkannya di bawah dinding. Kenapa repot sekali? Bukankah akan membuang banyak waktu? Luo Feng menatap lubang di dinding, lalu sejumlah besar cincin Qian Kun berjatuhan seperti kacang dan masuk ke dalam kotak di bawahnya. Lapisan dalam semua gudang diisi dengan nanorobot cair, yang begitu kuat sehingga bahkan Liming pun tak bisa masuk. Tentu saja, mereka tidak tahan terhadap ledakan nuklir, seperti yang kau tahu. Dou Dou berhenti sejenak, Luo Ma memasang nanorobot di setiap lapisan ruang, sehingga celah atau anomali apapun dapat dengan mudah diperbaiki dan dilengkapi. Aku sangat malas, kata Luo Feng dengan sedikit kesal. Luo Ma benar-benar tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh begitu banyak nanorobot. Dengan begitu banyak robot, kita dapat membangun kapal perang luar angkasa, jika teknologi dapat mengimbanginya. Namun, tidak ada masalah dengan kapal induk, tetapi tidak ada yang berani masuk ke air sekarang. Lagi pula, ada rahasia di laut, dan satelit telah melihat banyak makhluk laut yang aneh. Masing-masing cincin Qian Kun ini cukup untuk berperang di daerah setempat, karena semuanya ditempatkan di dalam cincin. Peralatan di dalamnya lengkap dan beragam jenisnya. Kurasa kau tidak bisa menggunakan sebanyak itu, tapi sebaiknya kau tetap membawanya. Dou Dou tampak linglung sejenak, lalu mengeluarkan sebuah tablet dan menyerahkannya kepada Luo Feng. Ini untukmu. Ingat untuk mematikannya setelah digunakan. Klonku telah menemukan beberapa informasi, aku akan menanganinya. Setelah berkata demikian, Dou Dou berteleportasi menjauh. Apakah memerlukan badan utama untuk beroperasi? Sepertinya server Dou Dou perlu ditingkatkan. Tidak baik mengoperasikannya menggunakan badan utama terus-menerus. Rumah leluhur keluarga Jiang. Beberapa lapis formasi pertahanan tingkat sekte yang menjaga puncak bukit tampak seperti pemborosan sumber daya. Dilihat dari luar, tidak ada seorang pun di sana, yang membuat orang-orang merasa aneh. Namun setelah melewati formasi itu, tetap saja tidak ada seorang pun di sana. Hei, kakak, cepatlah, kata Xiao 11 kepada Xiao Ling dengan tidak puas. Xiao Ling muncul di samping Xiao 11 dengan senyuman di wajahnya, menggendong seekor kelinci lucu yang ukurannya setengah dari tubuhnya di tangannya. Kak, lihat kelinci ini, lucu sekali, ya? Dia sama sekali tidak takut pada manusia. Xiao Ling mengambil kelinci itu dan menyerahkannya kepada Xiao 11. Wow, kelinci putih kecil. Bukan, kelinci putih besar. Seru Xiao 11 dengan mata berbinar-binar. Dengan gembira ia mengambil kelinci itu dari pelukan Xiao Ling dan mengusap-usap bulunya yang panjang. Bagaimana? Baunya enak, seperti permen mint? Xiao Ling menatap Xiao 11 penuh harap. Rasanya seperti mint. Aku penasaran apakah rasanya akan seperti mint setelah dipanggang. Xiao Xi menatap kelinci itu dengan mata penuh harap. Kelinci itu tiba-tiba menatap Xiao Xi dengan mata terbelalak, tubuhnya tak bergerak. Setelah beberapa detik, ia mulai gemetar. Hei, apa dia mengerti? Xiao Ling memperhatikan keanehan kelinci itu dan berkata dengan penuh semangat. Wah, kelinci pintar sekali. Mengerti? Katakan sesuatu. Xiao Xi meletakkan kelinci itu di tanah, menyentuh wajahnya dengan lembut menggunakan jari-jari kecilnya yang putih dan lembut, lalu berkata dengan penuh harap. Kelinci tidak bisa bicara. Kata Xiao Ling tak berdaya, sambil menatap adiknya penuh kasih sayang. Oh, betul juga, kata Xiao 11 kecewa. Lalu seakan teringat sesuatu, menusuk kelinci putih besar itu lagi, dan berkata penuh harap kalau begitu mengangguklah kalau kau mengerti. Kalau kau mengerti aku tidak akan memakanmu. Kelinci putih besar itu mengangguk-angguk dengan panik, seakan-akan sedang menumbuk bawang putih, takut kalau-kalau kedua leluhur kecil itu akan memanggangnya, terutama anak kelinci jantan, yang terlalu ganas dan tidak dapat dikalahkan, tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Hei, dia benar-benar mengerti. Xiao Xi dengan gembira mengangkat kelinci putih besar itu lagi. Kelinci putih besar itu, yang tampaknya beratnya 20 atau 30 kilogram, tampak seringan boneka di pelukan Xiao Xi. Hehe, kalau begitu mari kita ambil kembali. Suster Mier pasti senang, kan? Kata Xiao Ling gembira. Hehe, tentu saja, kita punya teman kecil baru. Tapi kelinci ini jantan atau betina? Tanya Xiao 11 penasaran kepada kelinci putih besar itu. Kelinci putih besar itu terkejut dan segera memegang lengan Xiao Xi dan mengangguk liar ke arah Xiao Xi. Hah? Seorang gadis? Xiao Xi tersenyum lebih bahagia. Oh, dia perempuan, kata Xiao Ling dengan sedikit kecewa. Hehehe, kata Xiao 11 dengan bangga. Berbunyi, ketika suara pengingat datang dari pergelangan tangan kedua anak kecil itu, wajah Xiao Ling tiba-tiba berubah. Nenek hampir selesai memasak. Kita harus kembali sekarang. Kita bahkan belum berkeliling untuk mengamati daerah itu. Xiao Ling menyentuh hidungnya dan berkata dengan canggung. Hehe, aku bawa ini.
Xiaoxi mengeluarkan sesuatu seperti setumpuk kartu dari kalungnya. Apa ini? Kata Xiaoling dengan heran. Aku dapat ini dari Paman An. Ini kartu lambang teleportasi ayah. Sekarang kuberikan padamu. Xiao 11 melemparkan kartu itu ke Xiaoling, mengambil kelinci putih besar itu lagi, dan berkata dengan nada merendahkan, aku mau kembali dan memandikan kelinci putih besar itu. Serahkan ini padamu. Hehe, ya. Putriku. Xiaoling tersenyum dan memberi hormat sambil menyentuh dada, lalu berubah menjadi kilatan petir dan berjalan mengelilingi tanah leluhur keluarga Jiang, meletakkan kartu-kartu itu di tempat-tempat tersembunyi di setiap sudut. Xiao 11 memperhatikan Xiaoling berlari sambil tersenyum, sementara ia sendiri berjalan dan bersiap untuk teleportasi sambil menggendong kelinci putih besar itu. Kelinci? Nama apa yang harus kuberikan padamu? Xiao Bai? Tidak, Paman Zhang. Retakan. Xiaoling kembali ke tempat Xiao 11 pergi, melihat kembali ke tanah leluhur keluarga Jiang, dan mengamatinya. Dari permukaan, hampir tidak ada perubahan. Ia mengangguk puas, lalu memasukkan tangannya ke saku dan berteleportasi dengan tenang. Atap rumah Liming. Guntur di langit menghilang, dan Anshu Bao dan Luo Ma menyelesaikan peningkatan semua material. Apakah kita akan membuatnya berdarah sekarang? Kata Luo Ma dengan tidak sabar. Apa yang akan kau lakukan? Anshu Bao menatap Luo Ma dengan bingung. Beberapa tetes darah saja sudah cukup, hanya meminjam beberapa atribut. Bagaimana kau bisa membuatnya sama dengan darah? Hanya beberapa tetes darah? Jangan menjual produk palsu atau jelek. Yang kuberikan pada putra dan putriku pasti yang terbaik. Luo Ma menatap Anshu Bao dengan ekspresi tidak puas. Kalau jarang dipakai, nanti jadi palsu dan jelek. Anshu Bao geli melihat Luo Ma dan menatapnya dengan jijik. Hanya beberapa tetes darah, bagaimana kalau semuanya habis? Luo Ma cemas. Apa-apaan itu konsumsi? Jimat penggantiku bukan tipe konsumsi, tapi tipe transfer. Anshu Bao terkekeh, dan Luo Ma merasa bulu kuduknya berdiri. Jenis transfer? Luo Ma tercengang. Seperti membuat boneka voodoo, atau orang-orangan sawah. Oleskan darahmu di atasnya dan biarkan mereka membawanya setiap saat. Kutukan atau kekacauan apapun akan ditransfer langsung kepadamu. Selama kamu baik-baik saja, jimat ini akan baik-baik saja. Kata Anshu Bao dengan bangga. Brengsek. Luo Ma tertegun. Mengapa kalian berdua saling dendam? Setelah dengan cepat menyuntikkan darah ke beberapa liontin giok, Luo Ma mengirim barang-barang ini ke Cheng Xiaoyu, yang akan mengatur sisanya. Kemudian Luo Ma memandang Anshu Bao dengan jijik, tetapi dia harus mengakui bahwa metode ini sangat cerdik. WTTN. Sayang sekali aku tidak tahu dari Jiang Huai apa sebenarnya yang telah dipersiapkan keluarga Jiang. Luo Ma menghela napas, berpikir bahwa dirinya masih terlalu muda. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kebenaran akan segera terungkap. Anshu Bao tampak cukup santai. Adakah cara lain untuk melawan kutukan? Akan lebih baik jika kita bisa melawannya. Tanya Luo Ma cemas. Ya, tapi umumnya itu barang sekali pakai dan akan habis setelah beberapa kali pakai. Anshu Bao mengangguk dan menjawab, kupikir benda ini harus terus-menerus diganti setelah dipakai beberapa kali, yang sangat merepotkan, jadi aku punya ide ini. Aku benar-benar jenius. Hahaha. Luo Ma merenung selama 2 detik dan bertanya, apakah metode lain merepotkan? Mengganggu atau tidak? Baik kekuatan emas ungumu maupun kekuatan jasa Luo Feng bisa menahan kutukan sampai batas tertentu, tapi akan ada konsumsi. Apa yang ingin kau lakukan? Anshu Bao tercengang. Buatlah 1 batch dan kirimkan saat kita berurusan dengan keluarga Jiang. Jadi, kalau habis, ya habis. Kalau tidak habis, anggap saja itu bantuan. Luo Ma mengangguk. Kamu sangat murah hati. Anshu Bao menatap Luo Ma dengan aneh. Gaya lukisan ini agak aneh. Wajar saja Luo Ma menghabiskan banyak uang untuk menyewa seseorang. Lagi pula, inilah karakter dermawan putra sulung keluarga Luo. Tapi memberi hadiah dengan biaya sendiri agak aneh. Kalau tidak ada yang bilang, orang luar akan mengira itu bagian dari hadiah atau remunerasi. Namun, Anshu Bao bisa mendengarnya dengan jelas. Itu hadiah tambahan dari Luo Ma. Secara logika, akan aneh jika hal semacam ini tidak digembar-gemborkan dengan harga selangit oleh Luo Ma. Bayangkan pasir lingin. Bayangkan warisan di makam Raja Siang, bayangkan senjata ajaib yang dibuat oleh orang ini. Aku hanya ingin membuat keluarga Jiang sengsara sebisa mungkin. Asal aku bisa menyulitkan hidup mereka, itu hanya akan menghabiskan sedikit uang. Lagi pula, begitu orang-orang ini tahu manfaat produknya, mereka tentu akan lebih bersemangat lagi di masa mendatang. Apa mereka tidak tahu tentang promosi dan penawaran percobaannya? Kata Luo Ma dengan nada meremehkan, membuat Anshu Bao di sebelahnya tampak jijik. Katakan saja kau ingin meningkatkan balas dendamu pada keluarga Jiang, dan kau menawarkan promosi percobaan. Aku yakin kau langsung mendapatkan ide ini begitu saja setelah aku bertanya. Kau tidak berpikir sejauh itu.
Luo Ma yang sedikit kesal dan marah saat ditatap oleh Anshu Bao, menyipitkan matanya, dan sedikit aura berbahaya perlahan terpancar darinya. Oke, aku akan beritahu kau apa yang harus dilakukan. Anshu Bao melambaikan tangannya dengan cepat. Dia tidak ingin disambar petir Luo Ma. Meskipun tidak sakit, citranya akan hancur. Anshu Bao mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Luo Ma. Sejak dunia rahasia itu pecah, Anshu Bao telah mempelajari semua warisan terkait dengan panik. Ia telah mencoba-coba membuat jimat, susunan sihir, peralatan pemurnian, alkimia, dan sebagainya. Karena Luo Ma, Anshu Bao dengan hati-hati merancang banyak formasi yang disederhanakan untuk memudahkan Luo Ma mengukir dengan cepat, dan slip giok yang diserahkan kepadanya adalah salah satunya. Rumit sekali. Luo Ma sedikit bingung setelah menerima informasi di slip giok itu. Rumit sekali. Seru Anshu Bao, aku sudah mengoptimalkannya N kali, dan kau masih menganggapnya merepotkan. Lihat saja versi aslinya. Saat Anshu Bao mengatakan ini, dia melemparkan sepotong batu giok langsung ke wajah Luo Ma. Luo Ma mengambil slip giok itu dengan panik, melihatnya, lalu menutupi kepalanya dengan tangannya dan berjalan keluar. Anak muda, kau sungguh berbakat. Luo Ma Fazi mengaguminya dalam hati. Formasi yang dioptimalkan oleh Anshu Bao adalah formasi 3 dimensi yang menggunakan struktur fisik. Selama Luo Ma telah mengukirnya dan menyuntikkan energi ke dalamnya, ia dapat memberikannya kepada Anshu Bao untuk diaktifkan. Sedangkan pada versi aslinya, Luo Ma bingung dengan simpul-simpul pembentukan saja, belum lagi kebutuhan untuk mengendalikan keluaran energi dari simpul-simpul tersebut. Tentu saja, konsekuensinya adalah semua masalah akan datang dari metode pengaktifan Anshu Bao. Namun, Luo Ma mengenal Anshu Bao. Karena Anshu Bao memberikan slip giok ini kepada Luo Ma, itu membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan metode aktivasi terakhirnya. Dia mungkin telah berlatih secara diam-diam berkali-kali. HMPH, aku memang selalu berbakat. Saat Anshu Bao melihat ekspresi arogan Luo Ma, rasa bangga di hatinya hampir membumbung tinggi. Sepotong marmer berukuran 1 meter persegi melompat keluar dari cincin Luo Ma. Dengan kilatan pisau ukir emas ungu di tangannya, sejuta kubus kecil, masing-masing berukuran 1 cm, berhamburan ke langit. Retakan. Cahaya listrik berputar-putar di sekujur tubuh Luo Ma, seolah-olah ia telah menumbuhkan puluhan ribu lengan. Cahaya pedang dan cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di kotak-kotak kecil di seluruh langit. Meskipun Luo Ma cepat, ia tetap membutuhkan waktu hampir setengah menit agar kubus-kubus kecil di langit itu jatuh kembali dan membentuk kubus berukuran 1 meter persegi, seolah-olah tidak pernah dipotong. Luo Ma menutupi kepalanya dan berkata, "Sial, kepalaku sakit. Cepat, isi daya benda-benda ini. Kekuatan ungu emas harus didistribusikan secara merata dan harus sama rata. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia." Anshu Bao menepuk bahu Luo Ma dan berkata dengan penuh semangat. Aku tahu, kata Luo Ma dengan tidak sabar. Sebenarnya, masalah ini yang paling mudah baginya. Karena selama dia tidak sengaja mengeluarkan atribut tertentu, atribut kekuatan emas ungu pasti akan rata-rata. Sekalipun Luo Ma ingin mengeluarkan atribut tertentu hingga batas maksimal, itu tidak akan berhasil. Hal ini ditemukan saat dia membuat tubuh untuk Liming. Luo Ma meletakkan tangannya di atas kubus, dan warna ungu keemasan menyebar dari telapak tangannya seperti tinta. Dalam beberapa tarikan napas, semua kubus kecil itu terlapisi lapisan cahaya ungu keemasan, tampak seperti logam. Hah, mereka benar-benar stabil. Kukira banyak yang akan meledak, kata Anshu Bao kecewa sambil menatap kubus yang stabil seperti batu. Luo Ma mengucapkan selamat tinggal dengan wajah hitam dan berkata dengan marah cepat. Hei, baiklah. Anshu Bao menyingsingkan lengan bajunya. Wajahnya berubah serius, dan ia merapal beberapa mantra dengan suara rendah langit dan bumi tak terbatas. Alam semesta meminjam keajaibannya. Cepat. Luo Ma tampak terkejut ketika sebuah rune misterius muncul di dahi Anshu Bao. Cahaya terang mengalir di rune itu, seolah-olah ada dunia yang lebih terang di balik rune itu. Anshu mengayunkan jari pedangnya, dan beberapa pedang cahaya transparan ilusi terbang keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba tenggelam ke dalam kubus. Sebelum Luo Ma bisa mengatakan apapun, kubus itu tiba-tiba bersinar terang, memaksa Luo Ma untuk menutup matanya. Cahaya memudar, dan kubus yang tadinya berwarna ungu keemasan telah berubah total. Kelihatannya tidak utuh. Ada 2 titik cahaya yang berenang di tengah setiap kotak transparan. Satu berwarna emas dan satu berwarna ungu, seolah-olah ada kehidupan yang berenang di dalamnya. Lintasan pergerakan di setiap kotak kecil berbeda-beda, dan dari kejauhan tampak seperti makhluk hidup. Luo Ma mengambil sebuah kubus kecil, meletakkannya di depan matanya dan melihatnya dengan saksama. Ia menemukan pola-pola misterius ala fiksi ilmiah pada kubus kecil yang tembus cahaya ini. Hal ini membuat Luo Ma tampak bingung. Itu sama sekali tidak supranatural. Ceka, bukankah lebih baik kalau aku menyamar sedikit?
Kata Anshubao dengan nada meremehkan, lalu berteleportasi pergi, meninggalkan Luo Emma sendirian melihat benda yang tampak seperti peralatan berteknologi tinggi ini. Hehehe, aku suka. Luo Emma dengan gembira menyimpan seluruh kubus itu. Luo Emma, waktunya makan. Suara Cheng Xiaoyu terdengar di saluran publik. Hei, aku datang. Luo Ma berteleportasi menjauh dari atap. Bukankah mereka bilang akan mengadakan perjamuan? Xiao Ling menatap beberapa orang yang duduk di meja dengan bingung, dengan raut wajah penasaran. Ya, kukira sudah terlambat untuk berdandan. Xiao 11 menghela napas lega. Banyak sekali orang di sini, bagaimana mungkin mereka diberitahu dalam waktu sesingkat itu? Kalian makan dulu, baru keluar main. Mereka harus rapat dulu, dan mereka pasti tidak akan melupakan kalian berdua saat jamuan makan tiba. Kata Cheng Xiaoyu penuh kasih sayang. Hei, dari mana kelinci ini berasal? Tidak ada yang menginginkannya, jadi aku mengambilnya. Astaga! Dia hidup. Luo Ma melihat boneka kelinci di sofa. Ia berencana menggunakannya untuk menggoda Xiaoxi. Tetapi ketika ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, ia mendapati boneka itu hidup. Ia sangat ketakutan hingga bulu kuduknya berdiri. Hehehehe. Xiao 11 melihat Luo Ma ketakutan dan berbaring di meja dengan penuh kegembiraan. Ini? Dari mana kelinci ini berasal? Melihat ekspresi Xiaoxi, Luo Ma menekan rasa takut di hatinya dan berkata dengan tenang. Aku mengambilnya di luar, kata Xiao 11 sambil tertawa terbahak-bahak, dan Xiao Ling juga tertawa sampai air matanya keluar. Wah, kelinci ini besar sekali, pasti enak kalau dipanggang. Bagaimana kalau kita makan kelinci panggang? Luo Ma mundur selangkah dan melihat sekeliling. Kelinci itu kejang-kejang karena ketakutan. Ada lagi yang mau memakanku? Paman Feng pergi menemui teman-temannya. Xiao 11 menyipitkan matanya dan tersenyum. Secara langsung memperlihatkan niat Luo Ma. Wajah Luo Ma memerah, dia batuk 2 kali, dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa aku tidak melihatnya keluar untuk makan. Hehe, kita tidak bisa memakan kelinci ini. Xiao Ling berlari, menghibur kelinci yang ketakutan, dan berkata kepada Luo Ma sambil tersenyum. Ada apa? Apa kelinci ini turun dari bulan? Tanya Luo Ma bingung, lalu mundur selangkah lagi, dan akhirnya tenang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang membuatnya takut pada hewan berbulu? Namun, Mier tidak termasuk dalam daftar ini, tetapi dia juga tidak membiarkanku menyentuhnya. Kucing yang tidak bisa dibelai bukanlah kucing yang baik. Tetapi bahkan jika Mier mengizinkannya disentuh, Luo Ma akan terlalu malu untuk melakukannya. Bagaimanapun, Mier sudah bisa berubah wujud menjadi manusia. Hehe, aku tidak tahu apakah dia turun dari bulan, tapi dia bisa mengerti apa yang kita katakan. Dia perempuan. Xiaoxi akhirnya bisa bernapas lega. Wajahnya memerah. Dia bisa mengerti apa yang kita katakan dan apakah dia cerdas? Luo Ma menatap kelinci di pelukan Xiao Ling, matanya jelas dipenuhi ketakutan. Luo Ma langsung merasa malu. Hehehe. Yah, aku cuma bercanda. Bagaimana bisa kamu memanggang dan memakan kelinci semanis itu? Kata Luo Ma datar. Gila banget kalau aku percaya. Kamu pikir aku anak singa berumur 3 hari? Kelinci itu bersembunyi dan menatap Luo Ma dengan waspada. Luo Ma menatap Xiao 11 untuk meminta bantuan. Hehehe. Xiaoxi tertawa dan jatuh ke meja lagi. Jangan pedulikan kelinci itu. Sekarang energi spiritualnya pulih, makhluk spiritualnya semakin banyak. Memakan binatang buas biasa boleh saja. Tapi kalau makhluk cerdas, lupakan saja, kata Zhang Xiaobai dengan nada meyakinkan. Kelinci itu menatap Luo Ma dengan pandangan lebih waspada. Luo Ma menatap Zhang Xiaobai dengan bingung. Apakah Anda di sini untuk membantu atau mengambil keuntungan dari kemalangan seseorang? Ya, kalau kamu mau barbeque, kamu bisa memanggang yang lain. Bagaimana kalau kita barbeque untuk makan malam nanti? Panggang domba utuh, sapi utuh, babi utuh, atau apapun. Anshubao tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya mendengar bahwa mereka akan makan kelinci. Tetapi Anshubao sangat menyukai hewan kecil, jadi dia menyarankan hal yang sama. Kelinci itu sudah gemetar seluruh tubuhnya. HMPH, jangan menakutinya. Xiao Ling meletakkan kelinci itu di belakangnya dan menatap orang dewasa dengan ekspresi tidak puas. Anshubao menatap Xiao Ling dengan tatapan kosong. Apakah sama dengan Mier? Luo Ma melirik kelinci itu, dan kelinci itu langsung bersembunyi di belakang Xiao Ling. Saat Luo Ma melihat ekspresi malu-malu si kelinci, dia tidak takut lagi. Saya merasa mirip dengan Li Ming. Ngomong-ngomong, Li Ming benar-benar seperti kelinci pemalu. Luo Ma tidak dapat menahan diri untuk berpikir dengan emosi. Beda. Meskipun dia sangat pintar dan bisa mengerti apa yang orang katakan, dia tidak bisa bicara atau berubah. Xiaoxi juga duduk di sofa dan menggendong kelinci itu seperti boneka kain besar. Kelinci itu bertingkah seperti boneka yang patuh, tidak menggerakkan otot sedikit pun, tetapi menatap Luo Ma dengan penuh kewaspadaan.
Luo Ma mulai merasa lemah lagi. Kenapa kalian melihat kelinci itu? Cuci tanganmu dan makanlah. Cheng Xiaoyu berkacak pinggang dan berteriak kepada sekelompok orang, lalu berkata kepada Xiaoxi, berikan kelinci itu padaku. Sekelompok orang menatap Cheng Xiaoyu dengan kaget. Kau benar-benar berencana memasaknya menjadi hidangan. An Shubao terkejut ketika mendengar Yan Jing menjelaskan apa yang terjadi padanya. Omong kosong, aku hanya memberinya makan. Li Ming sudah meneliti banyak makanan hewan peliharaan sebelumnya, dan Mier masih memakannya. Aku akan membelikannya sedikit. Siapa tahu, mungkin ada makhluk lain seperti Mier di masa depan. Cheng Xiaoyu memelototi An Shubao dengan kesal. Kelinci itu menatap Xiaoxi dengan pandangan penuh tanya, dan jelas terlihat bahwa dia sangat mempercayai Xiaoxi. Nenek, kau tidak akan melakukan apapun padanya, kan? Tanya Xiaoling dengan cemas. An Shubao mengangguk dengan panik. Wajah Cheng Xiaoyu tiba-tiba berubah gelap. Kenapa kamu mengangguk-angguk? Jangan khawatir, nenek tahu ini teman kecilmu. Lupakan saja, lebih baik aku bawa makanannya saja. Cheng Xiaoyu menepuk dahinya dan tiba-tiba tersadar. Lagi pula, kelinci ini bukanlah hewan peliharaan biasa, juga bukan raja yang sombong seperti Mier, jadi seharusnya mudah untuk menanganinya. Kalau di Mier, maka di sana tergantung cuaca sepenuhnya. Ngomong-ngomong, di mana Mier? Aku sudah lama tidak melihatnya? Tanya Luo Ma penasaran. Dia lari ke rumah Sumeng. Dia benar-benar sangat menyukai Sumeng. Huon yang duduk dengan anggun di kursi dan mengisi gelas bertumit tinggi dengan cairan merah terang jus tomat. Kurasa mereka semua memiliki atribut ratu? Mulut Luo Ma berkedut. Karena mereka semua ratu, bukankah seharusnya mereka bertarung? An Shubao tiba-tiba berkata. Kurasa Sumeng tidak akan berkelahi dengan kucing, kan? Luo Ma melirik An Shubao. Apa dia mencoba menipuku? Aku kembali. Dodo muncul di lantai pertama. Ada apa? Luo Feng juga muncul di lantai pertama. Kalian semua kembali. Aku sampai tepat waktu. Sumeng muncul di ruang tamu sambil menggendong Mier dalam wujud kucing. Meong. Mier melihat kelinci putih besar itu sekilas dan menatap pendatang baru itu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Wah, kelinci putih besar yang lucu sekali. Sumeng berlari kegirangan dan menyentuh telinga kelinci di pelukan Xiaoxi. Kelinci itu menatap Sumeng dengan sangat waspada. Magnet ini tidak berniat memakanku, kan? Setelah waspada, sedikit rasa putus asa muncul di hati kelinci. Kelompok manusia ini semuanya ingin memakan diri mereka sendiri. Mier menghampiri untuk mencium aroma kelinci putih, menjilati hidungnya, lalu pergi. Lalu ia berbaring di kulkas dengan wajah tenang, memandang sekelompok orang di bawah dengan santai. Baiklah, ayo makan dulu, kata Cheng Xiaoyu dengan nada muram. Jika Anda tidak makan pada waktu yang seharusnya, apakah Anda ingin masuk surga? Desir. An Shubao menggigil. Saya teringat ketakutan didominasi oleh Cheng Xiaoyu saat saya masih kecil. Hahaha. Luo Ma tertawa. Haha. Zhang Xiaobai juga tertawa. Hah? Apa kau menungguku makan? Li Ming kembali. Ayo, waktunya makan. Desak Cheng Xiaoyu lagi. Semua orang mengambil tempat duduknya, tanpa merasakan adanya tanda-tanda akan terjadinya perang. Senang sekali bisa terus seperti ini. Luo Ma mengepalkan tangannya. Sebulan berlalu dan tidak ada pergerakan dari keluarga Jiang. Sebulan yang lalu, Luo Ze mengadakan perjamuan dan mencapai kesepakatan dengan banyak tim. Bila terjadi perubahan dalam urusan keluarga Jiang, tim ini akan memberikan prioritas untuk menghadapi keluarga Jiang. Para petinggi menanggapi masalah ini dengan sangat serius, dan seiring keluarga Jiang semakin menjauh, mereka mulai semakin memperhatikan masalah ini. Pada saat yang sama, semakin banyak personel yang dikirim untuk menyelidiki berbagai cabang keluarga Jiang, terutama tanah leluhur keluarga Jiang. Sejumlah besar orang telah dikerahkan untuk mengepung tempat ini, tetapi karena tidak ada cara untuk menembus formasi tersebut, mereka hanya dapat mengamati dari luar. Departemen Formasi An Shubao dan King Xuan dipindahkan untuk mempelajari formasi besar di tanah leluhur keluarga Jiang, dan berbagai informasi yang dikumpulkan oleh Dou Dou juga dibawa ke sana untuk dianalisis. Dan Luo Ma menjadi semakin kesal karena waktu terasa begitu lama. Rumah Li Ming. Alarm yang benar-benar berbeda berbunyi dari biasanya. Alarm macam apa ini? Luo Ma, yang sedang berlatih di lapangan olahraga besar di lantai 8, tiba-tiba bingung dan langsung diteleportasi ke lantai 1. Alarm pecahnya dunia rahasia, kata Cheng Xiaoyu dengan wajah muram. Wabah lagi? Luo Ma terkejut. Bukankah sudah stabil? Kondisinya memang sudah stabil untuk beberapa waktu, tapi bukan berarti akan stabil selamanya, kata Sumeng dengan ekspresi serius. Menurut informasi yang kami peroleh dari Jiang Huai, ledakan pertama semuanya terjadi di ruang yang relatif dekat dengan bumi, atau bahkan di ruang yang pernah terhubung dengan bumi, kata Zhao Yiding dengan suara rendah saat Dou Dou menunjukkan gambar Wensing. Bukan itu saja. Suara Luo Feng terdengar di saluran publik,
Menurut Jiang Huai, ruang angkasa yang hancur itu seperti bulan yang dikelilingi bintang. Jadi ruang angkasa yang belum meledak kemungkinan besar tak terhitung jumlahnya. Di mana kau? Alam rahasia telah meletus, dan kau masih punya waktu? Tanya Luo Ma terkejut.